Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Semoga hari kalian menyenangkan dan dijauhkan dari orang-orang yang bermuka dua ya. Pernah gak sih kalian merasa aneh? Beras berkarung-karung, minyak goreng berliter-liter, tiba-tiba lenyap begitu saja dari dapur padahal yang makan cuma sedikit? Awalnya kita berpikir positif, mungkin memang rezeki lagi seret. Tapi, apa jadinya kalau ternyata ada maling di dalam rumah sendiri? Dan yang lebih menyakitkan, pelakunya adalah orang yang paling kita hormati, yang tega menjadikan dapur kita sebagai gudang gratisan untuk ipar yang malas. Kisah Alvina kali ini dijamin bakal menguras emosi, bikin dada sesak, tapi tenang saja, endingnya bakal bikin kalian puas dan bertepuk tangan. Balas dendamnya elegan banget. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya dan melihat bagaimana Alvina membongkar aib ini lewat CCTV, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kita absen dulu yuk. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Aku pengen tahu nih, sahabat Cerita Momo paling jauh dari kota mana aja. Sudah siap? Yuk, kita mulai kisahnya. Alvina berdiri terpaku di depan wadah penyimpanan beras yang kini melompong. Kosong. Hanya tersisa butiran-butiran putih halus di dasarnya seperti debu. Ia menghela napas panjang, mencoba mengingat-ingat dengan teliti. Seingatnya, baru 5 hari yang lalu ia membeli 1 karung beras ukuran 25 kilogram. Bagaimana mungkin beras sebanyak itu bisa ludes dalam waktu kurang dari seminggu? Padahal di rumah ini hanya ada dirinya, suaminya Bagas, dan ibu mertuanya, Bu Fatma. Ini sangat tidak masuk akal. Gumam Alvina pelan sambil menutup kembali wadah itu dengan sedikit kasar. Rasa bingung bercampur kesal mulai merayapi benaknya. Bukan hanya beras. Kemarin, saat hendak menggoreng telur untuk sarapan, botol minyak goreng ukuran 5 liter juga sudah nyaris kering, hanya menyisakan sedikit endapan di dasar botol. Padahal, Alvina ingat betul ia baru saja membuka segelnya 3 hari yang lalu. Kemana perginya semua bahan pokok itu? Apakah ada tikus raksasa yang diam-diam menyelinap masuk ke dapurnya dan menjarah semuanya saat mereka tertidur? Alvina melangkah keluar dari dapur dengan langkah gontai, menuju ruang tengah di mana Bu Fatma sedang duduk santai menonton televisi sambil menikmati segelas teh manis dan camilan. Suara tawa penonton bayaran dari acara varietas di layar kaca terdengar memenuhi ruangan, kontras dengan gemuruh di dada Alvina. "Bu," panggil Alvina pelan, mencoba menata nada bicaranya agar terdengar sopan dan tidak menuduh. Ia tahu betul karakter mertuanya yang mudah tersinggung. Bu Fatma menoleh, senyum tipis terukir di wajahnya yang masih menyisakan sisa-sisa kecantikan masa muda. "Ya, Alvina? Ada apa? Mau minta tolong ibu kupasin bawang lagi?" Alvina menggeleng pelan, lalu duduk di sofa yang berseberangan dengan mertuanya. Ia menautkan jari-jarinya, mencari kalimat yang pas. "Bukan, Bu. Vina cuma mau tanya. Ibu lihat beras di dapur nggak? Kok Vina cek barusan sudah habis total ya? Padahal Vina baru beli hari Sabtu kemarin loh, Bu. Itu kan 25 kilo, biasanya cukup buat kita sebulan." Senyum di wajah Bu Fatma perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang sulit diartikan. Ada kilatan kaget di matanya, namun secepat kilat berubah menjadi sorot mata tajam yang membuat Alvina merasa tidak nyaman. "Maksud kamu apa, Vina?" Suara Bu Fatma terdengar meninggi, nadanya berubah ketus seketika. "Kamu nuduh ibu yang habisin beras itu? Kamu pikir ibu ini gajah yang makannya berkarung-karung sehari?" Alvina tersentak kaget. Ia tidak menyangka reaksinya akan sekeras ini. "Aduh, bukan begitu maksud Vina, Bu. Ya ampun. Jangan salah paham. Vina cuma bingung aja. Soalnya kita kan cuma bertiga di rumah ini. Bagas juga sering lembur dan makan di kantor. Vina juga lagi diet karbo. Jadi rasanya aneh aja kalau beras segitu banyak habis cepet banget dalam hitungan hari. Siapa tahu ibu ada kasih ke tetangga yang butuh atau gimana? Vina kan gak tahu." Bu Fatma langsung berdiri, wajahnya memerah padam. Ia menunjuk wajah Alvina dengan jari telunjuknya yang gemetar. "Oh, jadi sekarang kamu hitung-hitungan sama ibu? Kamu takut harta kamu habis dimakan mertua kamu sendiri? Astaga, Alvina. Ibu ini yang melahirkan suamimu.
Ibu yang membesarkan Bagas sampai jadi orang sukses seperti sekarang. Baru numpang makan sedikit saja sudah kamu interogasi kayak maling di pengadilan. Suara Bu Fatma yang melengking membuat suasana rumah menjadi tegang. Alvina buru-buru berdiri, merasa bersalah sekaligus bingung dengan ledakan emosi itu. Bu, demi Tuhan Vina nggak ada maksud begitu. Vina cuma tanya, takutnya ada orang luar yang masuk atau... Alah, alasan. Potong Bu Fatma kasar, air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Bilang saja kamu keberatan ibu tinggal di sini. Kalau kamu nggak ikhlas kasih makan ibu, bilang. Biar ibu pergi dari sini sekarang juga. Biar ibu mati kelaparan di jalanan, biar puas hati kamu. Drama itu dimulai. Bu Fatma mulai menangis histeris, seolah-olah ia adalah korban penganiayaan yang paling menderita sedunia. Alvina hanya bisa mematung, lidahnya keluh. Ia tahu betul tabiat mertuanya yang sensitif. Tapi reaksi defensif yang berlebihan ini justru menyalakan alarm kecurigaan yang kuat di kepala Alvina. Kenapa ibu harus marah semarah itu kalau memang tidak ada apa-apa? Pertanyaan sederhana tentang beras seharusnya bisa dijawab dengan santai, bukan dengan amukan yang meledak-ledak. Malam harinya, ketika Bagas pulang kerja dengan wajah lelah, Bu Fatma langsung menyambutnya dengan aduan. Tentu saja, cerita yang sampai ke telinga Bagas sudah dibumbui dengan drama air mata dan posisi yang terbalik. Bagas masuk ke kamar dengan wajah masam, mendapati Alvina yang sedang melipat pakaian. Dek, panggil Bagas dengan nada lelah sambil melempar tas kerjanya ke kursi. Kamu ngomong apa sama ibu? Kok ibu sampai nangis-nangis gitu di kamar? Dia bilang kamu ngatain dia rakus dan beban keluarga. Alvina menghela napas panjang, meletakkan baju yang sedang dilipatnya. Ia menatap suaminya lekat-lekat. Mas, aku nggak pernah ngatain ibu rakus. Sumpah. Aku cuma tanya, kenapa beras 25 kilo habis dalam 5 hari? Itu nggak wajar. Mas, minyak goreng 5 liter juga ludes dalam 3 hari. Gula pasir 2 kilo juga hilang. Logika matematikanya nggak masuk. Mas. Bagas memijat pelipisnya yang berdenyut. Dek, mungkin ibu memang lagi selera makan. Atau mungkin ibu masak buat acara pengajian tapi lupa bilang sama kamu. Namanya orang tua, kadang suka pikun atau lupa. Janganlah masalah beras doang diributin sampai bikin orang tua nangis. Gajiku kan cukup buat beli beras lagi. Jangan bikin ibu sedih, ya? Dia kan sendirian sejak bapak meninggal. Sensitif perasaannya. Selalu begitu. Alvina tahu Bagas adalah anak yang sangat berbakti. Kadang terlalu berbakti hingga menutup mata pada kejanggalan yang ada di depan mata. Bagas selalu menggunakan kartu, ibu sudah tua, atau ibu sendirian, untuk memaklumi segalanya. Mas, ini bukan masalah uang atau pelit. Sanggah Alvina lembut namun tegas. Tapi ini masalah kejujuran dan kewajaran. Kalau emang dimakan sendiri, nggak mungkin habis secepat itu, Mas. Perut manusia ada batasnya. Aku cuma takut. Takut apa? Potong Bagas cepat dengan nada sedikit tinggi. Takut ibu ngambil buat orang lain? Siapa? Tetangga? Saudara? Nggak mungkinlah, Dek. Ibu itu sayang banget sama kita. Nggak mungkin dia nyuri dari anaknya sendiri. Udah aku capek banget hari ini. Besok beli aja lagi yang banyak. Nanti aku transfer tambahan uang belanja 5 juta. Bagas beranjak mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi, menutup diskusi itu secara sepihak. Alvina menatap pintu kamar mandi yang tertutup dengan perasaan berkecamuk. Hatinya tidak bisa tenang. Uang bukan masalah baginya. Alvina bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, gajinya cukup besar, bahkan lebih besar dari Bagas. Tapi ia tidak suka dibodohi. Ia tidak suka ada sesuatu yang disembunyikan di rumahnya sendiri. Intuisi istrinya berkata ada yang tidak beres. Keesokan harinya, Alvina mencoba bersikap biasa saja. Ia berangkat kerja seperti biasa setelah menyiapkan sarapan. Namun, pikirannya tetap tertuju ke rumah. Sepulang kerja, ia sengaja mampir ke supermarket, membeli beras lagi. Kali ini ia membeli 2 karung sekaligus. Ingin melihat seberapa cepat beras-beras ini akan menguap lagi. Saat Alvina tiba di rumah, ia melihat Bu Fatma sedang duduk di teras sambil menelepon seseorang. Suaranya pelan, setengah berbisik,
wajahnya terlihat serius. Begitu melihat mobil Alvina masuk garasi, Bu Fatma buru-buru mematikan sambungan teleponnya dan menyembunyikan ponselnya di balik bantal kursi teras dengan gerakan kikuk. Vina sudah pulang. Sapa Bu Fatma dengan senyum manis yang terasa sangat dipaksakan. Sikap marahnya kemarin seolah hilang tak berbekas, berganti dengan keramahan yang mencurigakan. Iya, Bu, jawab Alvina datar sambil menurunkan belanjaan dari bagasi. Ibu tadi telepon siapa? Kok buru-buru dimatiin pas Vina datang? Oh, itu, telepon salah sambung. Nawarin asuransi, jawab Bu Fatma gugup. Matanya tidak berani menatap mata Alvina, tangannya sibuk merapikan taplak meja. Sini ibu bantu bawa belanjaannya. Nggak usah, Bu, berat. Vina bisa sendiri, tolak Alvina halus namun tegas. Saat membawa beras melewati ruang tengah menuju dapur, hidung Alvina mencium bau masakan yang sangat familiar. Bau rendang yang kaya rempah. Wanginya semerbak memenuhi ruangan, membuat perut keroncongan. Namun, ketika ia meletakkan beras dan melihat ke meja makan, hanya ada sayur sop bening dan tempe goreng. Tidak ada rendang sama sekali. Ibu masak rendang? Tanya Alvina sambil mengendus udara. Enggak, jawab Bu Fatma cepat, terlalu cepat. Itu, mungkin bau masakan tetangga sebelah. Anginnya kan kencang, jadi baunya masuk ke sini. Alvina mengangguk pelan, pura-pura percaya. Tapi di dalam hatinya ia tertawa sinis. Ia tahu betul, tetangga sebelah rumahnya sedang pergi keluar kota sejak 2 hari lalu. Rumah itu kosong melompong. Dan bau rendang itu jelas berasal dari dapurnya sendiri, dari wajan yang kini sudah dicuci bersih dan digantung rapi, namun masih menyisakan aroma lemak sapi yang khas. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Malam itu, saat semua orang sudah tidur lelap, Alvina diam-diam bangun. Ia berjalan jinjit ke dapur, membuka pintu belakang dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia memeriksa tempat sampah besar di halaman belakang. Di sana, di balik tumpukan kulit buah dan sampah plastik hitam, Alvina menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah bon belanjaan minimarket yang tercecer setengah basah. Tanggalnya hari ini, jam 10 pagi. Di dalam bon itu tertulis pembelian beberapa toples kue kering mahal dan sirup botolan. Alvina mengerutkan kening, ia tidak pernah melihat kue-kue itu di toples ruang tamu hari ini. Dan yang lebih mengejutkan, di bagian paling bawah tempat sampah, tertimbun sampah sayuran, ia menemukan plastik pembungkus daging sapi premium yang sudah kosong. Plastik dengan label supermarket langganannya, persis dengan yang ia beli minggu lalu dan ia simpan di freezer untuk stok sebulan. Alvina meremas bon itu di tangannya hingga lumat. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang menahan amarah. Daging sapi 1 kilogram yang ia simpan, ternyata sudah dimasak hari ini. Dan karena tidak ada sepotong pun rendang di meja makan rumah ini, artinya masakan itu berjalan ke rumah orang lain. Oke, Bu, gumam Alvina dalam hati, matanya menatap tajam ke arah jendela kamar mertuanya yang gelap gulita. Kalau ibu mau main kucing-kucingan sama Vina, ayo kita main. Tapi Vina pastikan, Vina yang akan jadi pemenangnya. Kecurigaan Alvina bukan lagi sekadar firasat kosong. Ini adalah bukti awal. Ia tidak akan membiarkan rumah tangganya digerogoti oleh parasit, siapapun itu orangnya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa lebih hening dari biasanya. Alvina sengaja mengaduk-aduk nasi goreng di piringnya dengan wajah murung yang dibuat-buat. Ia melirik sekilas ke arah Bagas yang sedang sibuk mengunyah, lalu beralih ke Bu Fatma yang tampak lahap menikmati sarapannya. Ini adalah bagian pertama dari rencana yang sudah disusun Alvina semalam. Pancingan emosi. Mas, panggil Alvina dengan nada lesu, meletakkan sendoknya seolah kehilangan selera makan. Bagas menoleh, keningnya berkerut melihat tingkah istrinya yang tidak biasa. Kenapa, Dek? Sakit? Kok mukanya ditekuk gitu? Alvina menghela napas panjang, sangat dramatis. Bukan sakit badan, Mas, tapi sakit dompet. Semalam aku dapat email dari kantor, katanya bonus tahunan yang harusnya cair bulan ini ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Terus, ada pemotongan insentif juga karena performa perusahaan lagi turun. Bagas mengangguk-angguk prihatin. Ya sudah, nggak apa-apa. Rezeki kan sudah ada yang atur.
Gaji maskan masih utuh. Gaji pokok kamu juga masih ada. Cukuplah buat kita hidup sehari-hari. Masalahnya bukan cuma cukup atau enggak, Mas, sambung Alvina cepat, matanya melirik tajam ke arah Bu Fatma yang tiba-tiba menghentikan suapannya. Kita harus super irit bulan ini. Anggaran belanja dapur terpaksa aku potong 50%. Jadi mulai hari ini, kita nggak bisa makan mewah-mewah dulu. Lauknya tahu tempe saja ya, daging atau ayam mungkin seminggu sekali aja. Loh? Seruan itu bukan datang dari Bagas, melainkan dari Bu Fatma. Sendok di tangan mertuanya itu berdenting keras beradu dengan piring. Wajah Bu Fatma tampak panik, matanya membelalak tidak percaya. Kok dipotong sampai setengah sih? Vin, mana cukup? Kamu kan tahu harga cabai lagi naik, beras mahal, minyak juga. Ya mau gimana lagi, Bu? Potong Alvina dengan wajah memelas. Kondisi keuangan lagi sulit. Kalau kita nggak irit, nanti bayar listrik sama air gimana? Vina yakin ibu pasti ngerti kan? Ibu kan paling bijaksana soal ngatur duit. Lagian kita cuma bertiga, makan tahu tempe juga sehat kok, Bu. Kolesterol terjaga. Bu Fatma terdiam, bibirnya terkatup rapat menahan kekesalan. Wajahnya merah padam, tapi ia tidak bisa membantah argumen, keuangan sulit, tanpa terlihat egois di depan Bagas. Namun, Alvina bisa menangkap kegelisahan yang nyata di mata mertuanya. Itu bukan kegelisahan orang yang takut kelaparan, melainkan kegelisahan orang yang punya tanggungan tersembunyi. Jika jatah belanja dipotong, bagaimana nasib mulut-mulut lain yang selama ini diam-diam disuapi oleh Bu Fatma? Ya sudahlah, Bu, kata Bagas menengahi, tidak peka sama sekali terhadap ketegangan di antara dua wanita itu. Kita ikut aturannya Vina aja dulu. Hitung-hitung diet. Setelah sarapan yang canggung itu berakhir, Alvina berpamitan berangkat kerja. Namun, ia tidak benar-benar pergi ke kantor. Ia membelokkan mobilnya ke sebuah kedai kopi yang tak jauh dari kompleks perumahan. Ia duduk di sana, memantau jam tangan dengan gelisah. Ia menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana biasanya rumah sepi dan tikus-tikus mulai beraksi. Jarum jam menunjukkan pukul 11 siang. Alvina memutuskan untuk bergerak. Ia melajukan mobilnya kembali ke rumah. Namun kali ini ia tidak memarkir mobilnya di dalam garasi. Ia memarkir mobilnya di jalanan depan rumah tetangga yang agak jauh, lalu berjalan kaki mengendap-endap menuju rumahnya sendiri. Jantungnya berdegup kencang, rasanya seperti sedang menjadi detektif dalam film kriminal. Bedanya penjahat yang ia incar adalah mertuanya sendiri. Saat Alvina membuka gerbang pagar dengan pelan, suasana rumah tampak lengang. Pintu depan tertutup rapat. Namun, instingnya menuntunnya untuk tidak masuk lewat pintu depan. Ia berjalan menyisir samping rumah, melewati jalan setapak kecil yang menuju ke area jemuran dan pintu dapur belakang. Langkah Alvina terhenti seketika saat ia mendengar suara gerendel pintu dapur dibuka. Ia bersembunyi di balik tembok samping, menahan napas. Pintu dapur terbuka. Sosok Bu Fatma muncul dengan tergesa-gesa. Mertuanya itu tidak mengenakan daster rumahan seperti biasanya, melainkan sudah rapi dengan kerudung instan, seolah siap menyambut tamu. Di kedua tangannya, Bu Fatma menenteng dua kantong plastik hitam besar yang terlihat sangat berat dan padat. Isinya menggembung, mencetak bentuk kotak-kotak kemasan di dalamnya. Alvina menyipitkan mata. Itu jelas bukan sampah. Sampah dapur bentuknya tidak seragam seperti itu, dan Bu Fatma terlihat sangat berhati-hati membawanya, seolah barang berharga. Mertuanya itu celingukan ke kanan dan ke kiri, memastikan situasi aman, lalu bergegas menuju celah pagar belakang yang tembus ke jalan tikus perkampungan di belakang kompleks. Ibu. Panggilan Alvina yang tiba-tiba membuat Bu Fatma melonjak kaget. Tubuh wanita parubaya itu tersentak hebat. Saking kagetnya, salah satu kantong plastik yang dipegangnya terlepas dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang cukup keras. Bunyi benda padat, bukan bunyi sampah. Bu Fatma berbalik dengan wajah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Napasnya tersengal, matanya bergerak liar mencari alasan. Ya ampun, Alvina, kamu ini bikin ibu jantungan saja. Bukannya kamu kerja? Kok jam segini sudah pulang? Alvina melangkah mendekat, tatapannya terhunus tajam ke arah kantong plastik hitam yang tergeletak di tanah.
Vina, ada berkas ketinggalan, Bu. Itu ibu bawa apa? Kok berat banget kelihatannya? Mau kemana lewat pintu belakang? Bu Fatma dengan cepat menyambar kantong plastik yang jatuh itu, menyembunyikannya di balik punggungnya dengan gerakan kiku. Ini, sampah. Iya, ini sampah dapur. Bau banget, makanya ibu mau buang ke tong sampah besar di belakang kompleks, biar nggak bau di dalam rumah. Sampah. Alvina mengangkat sebelah alisnya, tersenyum miring. Tapi kok bunyinya kayak kaleng biskuit jatuh ya, Bu? Dan plastiknya bersih banget buat ukuran sampah dapur. Sini Vina bantu buangin, ibu kan capek kalau bawa berat-berat. Alvina mengulurkan tangannya, mencoba meraih kantong itu. Namun, Bu Fatma mundur selangkah dengan cepat, mendekap erat kantong-kantong itu seolah nyawanya bergantung di sana. Gak usah, tolak Bu Fatma dengan nada tinggi, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Kamu ini kenapa sih maksa-maksa? Kamu kan pakai baju kerja, nanti kotor kena sampah busuk. Masuk sana, ambil berkasmu terus balik ke kantor. Jangan ngurusin kerjaan rumah, biar ibu yang urus. Sikap defensif itu semakin memperjelas segalanya. Alvina bisa saja memaksa merebut kantong itu dan merobeknya sekarang juga untuk membongkar isinya. Isinya pasti beras, gula, minyak, dan stok makanan lain yang baru dibeli Alvina kemarin. Namun, Alvina menahan diri. Jika ia membongkarnya sekarang, Bu Fatma pasti akan menangis lagi, memutarbalikan fakta, dan nanti malam Bagas akan kembali menyalahkannya karena membuat ibunya histeris. Tidak, ini belum waktunya skakmat. Alvina butuh bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti visual yang tak terbantahkan. Oke kalau ibu nggak mau dibantu, kata Alvina dengan nada tenang yang menakutkan. Ia menurunkan tangannya. Vina masuk dulu ya, Bu. Hati-hati buang sampahnya, jangan sampai ada yang jatuh di jalan. Sayang kalau sampah semahal itu berceceran. Alvina menekankan kata sampah dan mahal dengan intonasi penuh arti, lalu berbalik badan melenggang masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur yang masih terbuka. Ia sempat melirik sekilas, melihat Bu Fatma masih berdiri gemetar di tempatnya, wajahnya antara lega karena tidak ketahuan, tapi juga ketakutan karena sindiran Alvina. Di dalam kamar, Alvina tidak mencari berkas apapun. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri dengan tekad membara. Hari ini ia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Modusnya sudah terbaca. Bu Fatma menyelundupkan barang lewat pintu belakang di jam-jam sepi. Alvina mengambil ponselnya, membuka aplikasi belanja online. Ia mengetik kata kunci di kolom pencarian, CCTV mini tersembunyi koneksi HP. Tunggu tanggal mainnya, Bu, desis Alvina pelan. Mulai besok, setiap butir beras yang keluar dari rumah ini akan tercatat, dan ibu nggak akan bisa lari dari kenyataan lagi. Sandiwara makan siang ini mungkin dimenangkan oleh Bu Fatma, karena ia berhasil meloloskan barang curiannya hari ini. Tapi perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Alvina tidak akan lagi bertanya. Ia akan membiarkan teknologi yang berbicara. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menambah dingin suasana di dalam kamar tidur yang sudah terasa beku karena perdebatan sunyi antara Alvina dan Bagas. Bagas sudah berbaring memunggungi Alvina, menarik selimut hingga sebatas dada, tanda ia enggan melanjutkan diskusi. Namun, Alvina belum bisa memejamkan mata. Kejadian tadi siang saat ia memergoki Bu Fatma membawa kantong plastik mencurigakan terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Mas, panggil Alvina pelan, mencoba sekali lagi menembus tembok pertahanan suaminya. Hanya terdengar helaan napas berat dari balik selimut. Apalagi sih, Dek? Ini sudah jam 11 malam. Besok Mas harus presentasi pagi. Aku cuma mau cerita soal tadi siang. Pas aku pulang ambil berkas, aku lihat ibu bawa kantong plastik besar lewat pintu belakang. Pas aku tanya, katanya sampah. Tapi suaranya, gedebuk, keras pas jatuh. Kayak isi kaleng atau beras. Dan ibu panik banget. Mas, keringat dingin. Bagas berbalik badan dengan kasar, menatap langit-langit kamar dengan frustrasi. Ya Allah, Dek, masalah sampah lagi? Mungkin itu sampah botol kaca bekas sirup atau kaleng biskuit yang sudah kosong, makanya bunyinya keras. Ibu itu orang tua,
Wajar kalau kaget pas kamu tegur tiba-tiba. Jantungnya lemah. Tolonglah, jangan jadi detektif di rumah sendiri. Kamu bikin suasana rumah jadi nggak enak tahu nggak? Bukan detektif, Mas. Aku cuma pakai logika. Sampah dapur nggak dibawa lewat pintu belakang yang tembus ke jalan tikus. Biasanya ibu taruh di tong sampah depan biar diangkut tukang sampah kompleks. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mungkin tukang sampahnya lagi libur. Atau ibu mau kasih sisa makanan buat kucing liar di belakang kompleks. Ibu kan penyayang binatang. Sergah Bagas, nadanya mulai meninggi. Kamu kenapa sih curiga terus sama ibu? Ibu tuh nggak punya siapa-siapa lagi selain kita. Dek, kalau dia mau ambil beras 1-2 kilo buat sedekah atau apapun, ya biarin aja kenapa sih? Hitung-hitung kita beramal. Alvina terdiam. Kata-kata, beramal, itu menjadi tameng pamungkas Bagas. Suaminya terlalu naif. Atau mungkin terlalu takut menerima kenyataan bahwa ibunya tidak sesuci yang ia bayangkan. Percuma berdebat tanpa bukti. Bagas butuh fakta visual, bukan asumsi verbal. Ya sudah. Maaf kalau aku bikin Mas kepikiran. Tidurlah, ucap Alvina akhirnya, mematikan lampu nakas di sampingnya. Bagas bergumam pelan, lalu dalam hitungan menit, suara dengkuran halusnya mulai terdengar. Alvina menunggu. Ia menatap jam digital di dinding. Pukul 12 malam. 1 jam berlalu. Pukul 1 dini hari. Alvina bangun perlahan. Sangat pelan agar perkasur tidak berdecit. Ia mengambil sebuah kotak kecil yang tadi sore ia sembunyikan di dalam lemari pakaiannya, di balik tumpukan handuk. Paket yang ia pesan lewat layanan instan kurir sebelum Bagas pulang kantor. Dengan langkah seringan kapas, Alvina keluar dari kamar. Rumah gelap gulita, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang remang-remang menembus ventilasi. Ia berjalan menuju ruang tengah, melewati kamar Bu Fatma. Pintu kamar mertuanya tertutup rapat. Alvina menempelkan telinganya sebentar di daun pintu, memastikan tidak ada pergerakan di dalam sana. Hening. Aman. Alvina melangkah menuju dapur, jantung operasi rahasianya malam ini. Ia membuka kotak paket itu dengan bantuan cahaya senter dari ponselnya. Isinya adalah 3 unit kamera CCTV mini nirkabel berukuran sangat kecil, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Kamera ini dilengkapi sensor gerak, perekam suara, dan bisa dipantau real-time lewat aplikasi di ponselnya. Baterainya tahan lama dan terkoneksi langsung ke Wi-Fi rumah. Target pertama, dapur. Alvina menarik kursi makan, memanjatnya dengan hati-hati. Ia memilih sudut strategis di atas lemari gantung dapur, kitchen set. Di sana, ada tumpukan toples-toples kosong yang jarang disentuh. Alvina menyelipkan satu kamera kecil itu di antara celah toples, lensa kameranya mengarah sempurna ke seluruh area dapur, terutama ke arah tempat penyimpanan beras dan sembako. Sudut pandangnya luas, tidak ada yang bisa mengambil sebutir gula pun tanpa terekam oleh mata lensa ini. Target kedua, pintu belakang. Ini area krusial. Alvina turun dari kursi, lalu berpindah ke dekat pintu yang menghubungkan dapur dengan halaman belakang. Di sana ada sebuah rak sepatu tua tempat menaruh sandal jepit. Di atas rak itu, ada hiasan dinding berupa jam tua yang sudah mati tapi malas diturunkan. Alvina tersenyum. Tempat persembunyian yang sempurna. Ia menempelkan kamera kedua di bagian bawah bingkai jam tersebut, sedikit tersembunyi namun lensanya menyorot langsung ke arah gagang pintu, dan siapa saja yang keluar masuk lewat sana. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Alvina. Jantungnya berpacu lebih cepat daripada saat ia presentasi di depan direksi. Ketakutan akan ketahuan membuat adrenalinnya memuncak. Jika Bu Fatma terbangun sekarang dan melihatnya sedang memanjat-manjat di dapur tengah malam, habislah sudah. Sandiwara akan terbongkar sebelum dimulai. Tiba-tiba, terdengar suara, krek. Alvina membeku di atas kursi saat sedang mengecek posisi kamera ketiga. Suara itu berasal dari arah kamar mandi tamu yang letaknya tak jauh dari dapur. Ia mematikan senter ponselnya seketika, menahan napas dalam kegelapan total. Langkah kaki terseret terdengar mendekat. Itu langkah kaki Bu Fatma yang khas. Mertuanya itu punya kebiasaan terbangun tengah malam untuk buang air kecil. Alvina merapatkan tubuhnya ke dinding samping kulkas, berharap bayangan besar kulkas itu bisa menyembunyikannya. Pintu kamar mandi terbuka,
cahaya lampu kamar mandi menyala, membelah kegelapan dapur sejenak. Bu Fatma keluar dengan mata setengah terpejam, menguap lebar, lalu berjalan gontai menuju dispenser air minum yang letaknya hanya 2 meter dari tempat Alvina bersembunyi. Jantung Alvina rasanya mau copot. Ia bisa mendengar suara air mengucur ke dalam gelas. Gluk, gluk, gluk. Bu Fatma minum dengan tenang. Jika mertuanya itu menoleh sedikit saja ke kanan, ia akan melihat Alvina yang sedang meringkuk kaku di samping kulkas seperti pencuri. Hah? Bu Fatma mendesah lega setelah minum, meletakkan gelas, lalu berbalik badan. Alvina memejamkan mata, berdoa dalam hati. Jangan nengok, masuk kamar lagi, tolong masuk kamar lagi. Doanya terkabul. Bu Fatma, yang masih setengah sadar karena kantuk, langsung berjalan kembali menuju kamarnya tanpa memeriksa keadaan sekitar. Suara pintu kamar ditutup kembali menjadi musik terindah yang pernah didengar Alvina malam itu. Alvina merosot lemas ke lantai, menghembuskan napas panjang yang sedari tadi ia tahan. Kakinya gemetar. Hampir saja. Setelah menenangkan diri sejenak, Alvina memasang kamera ketiga. Kamera terakhir ini ia pasang di ruang tengah, diselipkan di sela-sela buku di rak TV. Tujuannya untuk memantau pergerakan dari kamar Bu Fatma menuju dapur. Ia ingin melihat ekspresi wajah mertuanya sebelum dan sesudah melakukan aksinya. Selesai. 3 mata-mata digital sudah terpasang pada posisinya. Alvina kembali ke kamar tidur dengan perasaan campur aduk. Antara lega karena misi berhasil, dan takut menghadapi kebenaran yang akan terungkap besok. Ia naik ke atas kasur, menarik selimut, dan membuka aplikasi CCTV di ponselnya untuk pengecekan terakhir. Layar ponselnya menampilkan 3 kotak visual yang jernih meski dalam mode malam, night vision. Kamera 1, dapur terlihat jelas. Karung beras yang baru dibelinya tadi sore terlihat menggoda di sudut ruangan. Kamera 2, pintu belakang terlihat sunyi. Kamera 3, ruang tengah hening. Sekarang, tidak ada lagi kata, mungkin, atau prasangka. Mas, bisik Alvina dalam hati sambil menatap punggung suaminya yang masih terlelap. Mulai besok, kita akan nonton film dokumenter tentang kemana perginya uang belanja kita. Alvina meletakkan ponselnya di bawah bantal. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja selesai memasang ranjau di medan perang. Ia tahu, ledakan itu akan segera terjadi, dan korban pertamanya mungkin adalah kepercayaan suaminya terhadap ibunya sendiri. Tapi ini harus dilakukan. Demi kewarasan, dan demi menghentikan parasit yang menggerogoti rumah tangganya dari dalam. Alvina memejamkan mata, siap menyambut pagi yang akan membawa bukti. Jam dinding di kantor menunjukkan pukul 10:45. Bagi Alvina, jarum jam itu terasa bergerak sangat lambat, seolah sengaja mempermainkan kegelisahannya. Sejak pagi, ia tidak bisa berkonsentrasi pada laporan bulanan yang menumpuk di mejanya. Matanya terus-menerus melirik arah ponsel pintar yang ia letakkan dalam posisi berdiri di samping laptop, menampilkan layar hitam yang siap menyala kapan saja. Aplikasi CCTV itu masih tenang. Belum ada notifikasi. Tenang, Vin. Mungkin hari ini mereka libur. Gumam Alvina pada dirinya sendiri, mencoba meminum kopinya yang sudah dingin. Namun, tepat pukul 11 siang, notifikasi itu muncul. Sebuah bunyi, ding, pelan dari ponselnya membuat jantung Alvina serasa berhenti berdetak sesaat. Notifikasi bertuliskan, gerakan terdeteksi, kamera 2, pintu belakang. Dengan tangan sedikit gemetar, Alvina segera membuka aplikasi tersebut. Ia memasang earphone ke telinganya agar suara dari video tidak terdengar oleh rekan kerjanya di kubikel sebelah. Layar ponselnya menampilkan gambar jernih dari area pintu belakang rumahnya. Seorang wanita muda dengan daster santai dan rambut dicepol asal-asalan muncul di layar. Itu Rini, adik kandung Bagas, adik iparnya sendiri. Rini celingukan sebentar di depan pintu belakang, lalu mengetuk pelan 3 kali. Bukan ketukan tamu, melainkan kode rahasia. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Wajah Bu Fatma muncul di layar. Senyum semeringah merekah di wajah tua itu, senyum yang jarang sekali Alvina lihat ditujukan padanya. Masuk, Rin, cepetan. Panas di luar, suara Bu Fatma terdengar jelas melalui earphone Alvina.
Kualitas audionya ternyata sangat bagus. Rini melangkah masuk ke dapur. Alvina segera memindahkan tampilan layar ke kamera 1, dapur. Kini ia bisa melihat drama itu dari sudut pandang yang lebih luas, seperti menonton siaran langsung sebuah kejahatan terencana. Mbak Vina beneran gak pulang makan siang kan, Bu? Tanya Rini sambil meletakkan tas belanja kain berukuran besar, tipe tas karung, di atas meja makan. Aman. Dia tadi pagi bilang banyak kerjaan. Lembur mungkin? Jawab Bu Fatma sambil berjalan menuju lemari penyimpanan beras. Lagian kalau dia pulang, ibu tinggal bilang kamu lagi main, kangen sama ibu. Dia nggak bakal berani ngusir kamu. Darah Alvina mendidih. Jadi selama ini kedatangan Rini selalu disesuaikan dengan jadwal kerjanya. Di layar, Alvina melihat Bu Fatma dengan cekatan membuka wadah beras. Wadah yang baru saja diisi penuh oleh Alvina kemarin sore dengan 2 karung beras premium. Tanpa ragu, Bu Fatma mengambil gayung beras dan mulai memindahkan isinya ke dalam tas karung yang dibawa Rini. 1 gayung, 2 gayung, 10 gayung. Bu Fatma menuangkannya seolah itu adalah air keran yang tak akan habis. Banyakin, Bu. Mas Tono lagi nggak ada proyekan, di rumah beras abis total, rengek Rini sambil membuka kulkas 2 pintu milik Alvina. Iya, ini ibu kasih setengah karung lebih. Cukup buat seminggu kalau kalian makannya irit, sahut Bu Fatma sambil terus menyendok beras. Kasihan Tono, dia kan tulang punggung, harus makan kenyang. Jangan kayak istri kakakmu itu, duit banyak tapi pelitnya minta ampun. Alvina mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya memutih. Pelit? Ia yang membayar semua tagihan rumah ini, ia yang mengisi kulkas sampai penuh, dan sekarang ia disebut pelit oleh orang yang mencuri darinya? Rini tertawa kecil sambil mengaduk-aduk isi freezer. Namanya juga orang kaya baru, Bu. Bu, ini daging sapinya boleh dibawa nggak? Mas Tono lagi pengen makan semur. Bu Fatma menoleh sebentar. Ambil aja semua yang di rak atas itu. Itu daging khas dalam, mahal punya si Vina. Kemarin dia beli 2 kilo. Sisain aja dikit yang potongan tetelan buat sop nanti malam, biar dia nggak curiga-curiga amat. Asik, seru Rini girang. Ia mengeluarkan 2 bungkus besar daging beku dan memasukkannya begitu saja ke dalam tasnya, menumpuk di atas beras. Belum puas sampai di situ, Rini berjalan ke area laundry yang menyatu dengan dapur. Ia mengambil jerigen deterjen cair ukuran 5 liter yang masih segel. Sabun cuci juga habis nih, Bu. Bawa sekalian ya. Bawa. Sabun Vina itu wangi banget, mahal merek impor. Sayang kalau cuma dipakai buat nyuci baju kerjanya dia, jawab Bu Fatma enteng. Oh iya, Rin. Itu di lemari gantung ada sekaleng susu kental manis sama kopi bubuk yang sachet-an. Ambilin buat Tono ngopi. Kasihan dia pusing mikirin cicilan motor. Alvina merasa mual. Ia benar-benar mual melihat pemandangan itu. Iparnya yang malas dan suaminya yang serabutan itu disubsidi penuh dari dapur Alvina. Cicilan motor Tono dipikirkan, sementara tagihan kartu kredit Alvina yang membengkak karena belanja bulanan dianggap angin lalu. Bu, kata Rini sambil memasukkan kaleng susu ke tasnya yang kini sudah menggembung penuh. Mbak Vina nggak curiga emang barangnya habis mulu. Bu Fatma tertawa meremehkan. Tawa yang membuat hati Alvina hancur berkeping-keping. Alah, dia itu gampang dibodohin. Kemarin sempat nanya, ibu marahin aja balik, ibu nangis-nangis dikit bilang dia durhaka, langsung diam dia. Suamimu si Bagas juga pasti bela ibu. Kamu tenang aja, selama ada ibu di rumah ini, dapur kamu aman. Makasih ya, Bu. Ibu emang pahlawan Rini, ucap Rini manja, memeluk ibunya sekilas. Ya iyalah, kalian kan anak ibu. Uang Bagas itu uang ibu juga, uang istrinya juga harusnya jadi rezeki kita. Udah sana pulang, takut Vina mendadak pulang kayak kemarin. Lewat belakang lagi ya. Oke, Bu. Rini mengangkat tas karung itu dengan susah payah karena berat, lalu menyelinap keluar lewat pintu belakang. Bu Fatma menutup pintu, menguncinya kembali, lalu dengan santai mengambil sapu. Ia menyapu butiran beras yang tercecer di lantai, menghilangkan jejak kejahatan itu dalam hitungan detik. Setelah bersih, Bu Fatma kembali duduk di depan TV, menyalakan sinetron siang, seolah-olah ia adalah mertua paling alim sedunia.
Layar ponsel Alvina kembali menampilkan gambar statis. Tapi rekaman itu sudah tersimpan aman di galeri ponselnya. Alvina melepaskan earphone-nya dengan kasar. Napasnya memburu. Air mata kemarahan menggenang di sudut matanya, tapi ia buru-buru menghapusnya. Ia tidak boleh menangis. Menangis berarti kalah. Menangis berarti membiarkan dirinya menjadi korban. Pahlawan, ya? Desis Alvina tajam, mengingat ucapan Rini tadi. Ibu merasa jadi Robin Hood yang mencuri dari si kaya untuk si miskin? Masalahnya, Bu, aku bukan penjahat yang layak dirampok. Dan Rini bukan orang miskin yang layak ditolong, dia cuma pemalas. Fakta menyakitkan itu kini terpampang nyata. Bagas, suaminya, dijadikan tameng. Rasa bakti Bagas dimanipulasi untuk menutupi keserakahan ini. Jika Alvina melapor sekarang, Bagas pasti akan syok, tapi Bu Fatma pasti akan menyangkal dan Rini akan menghilang. Tidak, Alvina tidak akan melabrak hari ini. Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Mereka harus merasakan akibatnya. Alvina mengambil ponselnya lagi, mengirim pesan singkat pada Sari, sahabatnya yang bekerja di bagian logistik. Vin, Sar, lo punya kenalan supplier beras curah yang kualitas paling rendah nggak? Yang banyak kutu sama batunya. Gue butuh 20 kilo. Urgent. Sari, hah? Buat apaan? Vin, lo mau piara ayam? Vin, buat ngasih makan, tikus, di rumah gue. Sama cariin gue botol bekas sampo mahal dong. Gue mau isi pakai sabun curah. Alvina menatap layar laptopnya lagi, tapi kali ini dengan senyum dingin yang mengerikan. Rasa sakit hatinya telah berubah menjadi bahan bakar untuk sebuah rencana yang brilian. Ia akan membiarkan Rini mengambil jatahnya besok. Tapi jatah besok akan menjadi jatah yang tidak akan pernah terlupakan oleh lidah manja iparnya itu. Nikmati hari ini, Rini, Ibu, bisik Alvina. Karena mulai besok, supermarket gratis kalian akan berubah jadi toko barang rongsokan. Alvina menutup aplikasi CCTV itu. Ia kembali bekerja, tapi kali ini dengan semangat baru. Semangat untuk melihat wajah Rini saat memakan nasi bercampur batu kerikil hasil karyanya besok. Langit sore kota Jakarta terlihat mendung, sekelabu warna beras yang kini berada di bagasi mobil Alvina. Sepulang kerja, ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mampir ke sebuah pasar tradisional di pinggiran kota untuk menemui Sari. Sahabatnya itu benar-benar totalitas dalam membantu misi balas dendam ini. Sumpah ya, Vin. Gue sampai diketawain sama abang berasnya, ujar Sari sambil menyerahkan karung goni kecil yang agak kusam. Baunya sedikit apek. Gue minta beras paling murah, yang biasa buat pakan ayam atau stok lama yang udah banyak kutunya. Nah, ini dia. The best of the worst. Alvina membuka sedikit ikatan karung itu. Bau apek langsung menyergap hidungnya. Butiran berasnya pecah-pecah, warnanya kusam kekuningan, dan benar saja, ada beberapa kutu hitam kecil yang merayap riang di antaranya. Tak lupa, banyak kerikil kecil dan gabah yang belum terkelupas bersih. Sempurna, bisik Alvina sambil tersenyum puas. Makasih ya, Sar. Lo penyelamat gue. Ingat, Vin. Jangan sampai lo yang makan tuh beras. Bisa sakit perut lo, peringat Sari sambil tertawa. Tenang aja, gue udah punya strategi. Sesampainya di rumah, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Bagas sudah mendengkur halus di kamar, lelah setelah seharian bekerja. Sementara Bu Fatma, seperti biasa, sudah masuk ke kamarnya sejak jam 9. Rumah hening, waktu yang tepat untuk beraksi. Alvina mengendap-endap ke dapur. Ia merasa seperti seorang ahli kimia gila yang sedang meracik ramuan beracun. Pertama, ia mengeluarkan stok beras premium pandan wangi yang masih tersisa di wadah penyimpanan beras. Ia memindahkan beras wangi dan pulen itu ke dalam wadah plastik kedap udara, lalu menyembunyikannya di dalam lemari pakaiannya yang terkunci rapat. Sebagai gantinya, ia menuangkan beras spesial dari Sari ke dalam wadah penyimpanan utama di dapur. Suara butiran beras berjatuhan terdengar pelan. Alvina meratakannya dengan tangan. Jika dilihat sekilas di bawah lampu dapur yang remang, beras itu terlihat biasa saja. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, siapapun akan tahu kualitasnya sangat buruk.
Alvina bahkan sengaja menambahkan segenggam kerikil kecil yang ia pungut dari pot bunga di halaman depan, mengaduknya rata dengan beras itu. Selamat menikmati nasi rasa batu, Rini, gumam Alvina. Operasi berlanjut ke toples gula. Toples kaca cantik berisi gula pasir kristal putih itu menjadi target berikutnya. Alvina menuang isinya ke wadah lain untuk disimpannya sendiri. Lalu, ia mengambil 2 bungkus garam halus beriodium yang ia beli di warung kelontong tadi sore. Tekstur garam halus itu sangat mirip dengan gula pasir halus yang biasa ia beli. Warnanya sama-sama putih bersih. Alvina menuangkan garam itu hingga memenuhi toples gula. Ia mencicipi sedikit dengan ujung jarinya. Asin luar biasa. Ia membayangkan wajah Rini atau Bu Fatma saat menyeduh kopi atau teh manis besok pagi dengan gula ini. Senyum licik tak bisa ditahan dari bibirnya. Belum cukup sampai di situ. Alvina beralih ke kamar mandi luar, kamar mandi yang biasa dipakai tamu, dan kadang dipakai Rini jika sedang berkunjung. Di sana ada deretan botol perlengkapan mandi bermerek mahal milik Alvina. Sampo anti-hair fall seharga ratusan ribu, sabun mandi cair dengan ekstrak susu domba, dan kondisioner impor. Alvina membawa botol-botol itu ke dapur. Ia menuangkan isi aslinya ke dalam botol air mineral kosong, untuk ia pakai sendiri nanti. Kemudian, ia mengisi botol sampo mahal itu dengan sabun cuci piring cair yang dicampur sedikit air agar kekentalannya pas. Warnanya hijau bening, mirip dengan varian sampo herbal. Baunya memang agak beda, jeruk nipis menyengat, tapi Alvina yakin orang yang serakah tidak akan terlalu memperhatikan detail saat sedang terburu-buru menjarah. Untuk sabun mandi cair yang creamy, Alvina menggantinya dengan sabun colek ekonomi yang ia cairkan dengan air panas, hingga teksturnya mengental seperti body wash. Baunya sabun colek murahan sangat khas. Tapi jika sudah masuk ke dalam botol mewah, persepsi orang bisa berubah. Terakhir, Alvina membuka kulkas. Ia melihat ada sebungkus daging sapi khas dalam yang baru dibelinya kemarin. Sayang sekali jika daging semahal ini dimakan oleh para benalu. Alvina mengambil daging itu, lalu menggantinya dengan daging tetelan penuh lemak dan urat yang ia beli di pasar tadi sore. Daging yang alotnya minta ampun, yang biasanya hanya cocok untuk kaldu, bukan untuk rendang atau semur. Ia membungkus daging alot itu dengan plastik supermarket premium bekas daging mahal tadi, merekatkannya kembali seolah-olah belum dibuka. Selesai. Alvina memandang hasil karyanya dengan puas. Dapur dan kamar mandinya kini penuh dengan ranjau. Barang-barang, sampah, itu telah menyamar sempurna dalam kemasan mewah. Keesokan paginya, Alvina bangun lebih awal. Ia memasak nasi goreng untuk sarapan Bagas dan Bu Fatma. Tentu saja, ia menggunakan beras premium simpanannya sendiri yang ia ambil diam-diam dari kamar, bukan beras kutu yang ada di wadah dapur. Ia juga membuatkan teh manis untuk mereka menggunakan gula asli simpanannya. Saat sarapan, Alvina memancing pembicaraan. Bu, beras di wadah sudah Vina isi penuh lagi ya tadi malam. Vina beli yang karungan besar sekalian biar awet. Ujar Alvina dengan nada riang sambil menyendokkan nasi goreng ke piring Bagas. Gula sama sabun-sabun juga udah Vina, refill, semua. Jadi ibu nggak perlu khawatir kehabisan stok kalau mau masak. Mata Bu Fatma langsung berbinar. Umpan dimakan. Oh ya? Wah, rajin banget mantu ibu. Puji Bu Fatma, senyumnya merekah lebar. Senyum yang penuh arti. Di kepalanya pasti sudah terbayang wajah Rini yang senang mendapat stok baru. Nanti ibu cek deh. Kamu emang istri yang sigap, Vin? Iya dong, Bu. Mumpung ada diskon besar kemarin. Tambah Alvina. Oh ya, daging sapi yang di kulkas juga kualitas impor loh, Bu. Empuk banget katanya. Iya. Nanti ibu masak kalau sempat. Jawab Bu Fatma cepat. Matanya melirik sekilas ke arah dapur, seolah tak sabar ingin segera mengirimkan paket itu ke anak kesayangannya. Alvina berangkat kerja dengan hati yang jauh lebih ringan dari biasanya. Ia seperti meninggalkan bom waktu yang siap meledak. Sesampainya di kantor, Alvina tidak sabar menunggu jam makan siang. Tepat pukul 11, notifikasi dari ponselnya kembali berbunyi. Gerakan terdeteksi, kamera 2, pintu belakang. Alvina segera memasang earphone, dan membuka aplikasi CCTV. Seperti dejavu, Rini kembali datang. Kali ini ia memakai kemeja agak bagusan,
mungkin mau pergi arisan setelah mengambil jatah. Bu, cepetan dong. Tono udah nunggu di depan gang, desak Rini saat masuk ke dapur. Sabar, Rin. Ini rezeki nomplok, seru Bu Fatma antusias. Si Vina baru belanja besar lagi semalam. Katanya berasnya banyak, daging impor, sabun mahal juga diisi ulang semua. Dasar perempuan boros, untung buat kita. Di layar ponsel, Alvina melihat Bu Fatma dengan semangat 45 menyendokkan beras ape penuh kutu dan batu itu ke dalam tas belanja Rini. Karena pencahayaan dapur yang agak kuning dan semangat menjarah yang menggebu, mereka sama sekali tidak menyadari warna beras yang kusam itu. Wah, mantap nih Bu. Tono pasti seneng, beras di rumah emang udah habis total, kata Rini girang. Nih, gulanya juga ambil sekalian 1 toples. Ibu males mindahin ke plastik, kata Bu Fatma sambil menyerahkan toples berisi garam halus. Berat banget, Bu. Tapi nggak apa-apa deh, gula mahal nih pasti, putih banget, komentar Rini sambil memasukkan toples itu. Lalu adegan berlanjut ke penjarahan sabun dan daging. Rini mengambil botol sampo dan sabun cair, mewah, itu tanpa curiga sedikitpun. Ia juga menyambar bungkusan daging impor, yang sebenarnya adalah tetelan alot. Udah, itu aja dulu. Berat banget ini tasnya, keluh Rini, tapi wajahnya berseri-seri. Ya udah hati-hati, bilang Tono, dagingnya langsung dimasak ya, mumpung masih dingin, pesan Bu Fatma. Oke, Bu. Love you. Rini pergi membawa semua barang, sampah, itu dengan penuh kemenangan. Bu Fatma menutup pintu dengan senyum puas, merasa telah menjadi ibu yang paling berjasa. Di kantornya, Alvina tertawa kecil. Tawa yang sangat dingin. Ia membayangkan apa yang akan terjadi nanti sore atau malam di rumah Rini. Saat Tono mencoba memakan nasi yang penuh batu hingga giginya ngilu. Saat Rini mencoba menyeduh kopi untuk suaminya dengan sesendok penuh garam. Saat Rini keramas dengan sabun cuci piring yang membuat rambutnya kaku seperti ijuk. Dan saat mereka mencoba mengunyah rendang yang alotnya seperti karet ban. Makan tuh gengsi, desis Alvina sambil menutup aplikasi di ponselnya. Namun, permainan belum selesai. Alvina tahu, besok pasti akan ada drama baru. Rini pasti akan komplain pada ibunya. Dan saat itu terjadi, Alvina harus siap dengan wajah paling polos sedunia. Ia akan memutarbalikkan fakta dengan cara yang tak terduga. Jebakan fisik sudah berhasil, sekarang tinggal menunggu ledakan psikologisnya. Keesokan harinya, suasana di kantor Alvina terasa jauh lebih menyenangkan dari biasanya. Bukan karena beban pekerjaan yang berkurang, melainkan karena ia memiliki tontonan hiburan yang sangat dinanti-nantikan di layar ponselnya. Saat jam istirahat tiba, Alvina buru-buru menyumbat telinganya dengan earphone dan membuka aplikasi CCTV. Benar saja, ada rekaman baru yang terdeteksi pada pukul 10 pagi. Di layar, pintu belakang dapur terbuka dengan kasar. Rini masuk dengan langkah menghentak-hentak, wajahnya merah pada menahan amarah. Penampilannya sangat kacau. Rambutnya yang biasanya dicatok lurus kini terlihat mengembang kaku, kering, dan mencuat ke sana kemari seperti sapu ijuk yang baru dipakai menyapu halaman. "Ibu," teriak Rini tanpa salam. Suaranya melengking memenuhi dapur. Bu Fatma yang sedang memotong sayuran terlonjak kaget. "Astaga, Rini, kamu kenapa teriak-teriak? Datang bukannya salah malah ngamuk." Rini membanting tas belanja kain, tas yang sama yang ia bawa kemarin dengan penuh kemenangan, ke atas meja makan. Bunyi gedebuk keras terdengar, diikuti suara kaleng dan botol beradu. "Ibu yang kenapa?" Rini menunjuk-nunjuk wajah ibunya sendiri dengan tidak sopan. "Ibu mau ngeracunin aku sama Mas Tono ya? Ibu bilang itu barang-barang mahal punya Mbak Vina. Mana buktinya? Itu sampah semua, Bu." Bu Fatma mengerutkan kening, bingung. Ia meletakkan pisaunya. "Maksud kamu apa sih, Rin? Itu kan beras baru, daging impor, sabun mahal. Ibu lihat sendiri kemasannya. Kemasannya doang yang mahal." Rini meraup rambutnya yang kaku dengan frustrasi. "Lihat rambutku nih. Kemarin aku keramas pakai sampo yang botolnya warna emas itu, katanya anti kusut. Pas kering malah jadi kayak ijuk begini. Baunya juga aneh, kayak sabun cuci piring jeruk nipis.
Kulit kepalaku panas semua. Alvina yang menonton dari kantor menahan tawa mati-matian. Ternyata efek sabun cuci piring pada rambut kering Rini jauh lebih dahsyat dari dugaannya. Terus, lanjut Rini dengan napas memburu, tadi pagi Mas Tono mau berangkat kerja. Aku bikinin kopi. Udah aku kasih gula 3 sendok dari toples kaca itu. Pas diminum, dia langsung semburin kopinya ke muka aku. Bu, katanya asin banget kayak air laut. Itu bukan gula, itu garam. Mas Tono ngamuk-ngamuk dikira aku mau bikin dia darah tinggi. Wajah Bu Fatma mulai pucat. Masa sih? Tapi kan bentuknya putih kristal, tempatnya juga ditoples gula biasa. Belum selesai, Bu, potong Rini, air mata kekesalan mulai menetes. Yang paling parah itu berasnya. Kemarin sore aku masak nasi yang banyak buat makan malam. Pas dimakan, Mas Tono giginya patah satu. Di dalam nasinya banyak batu kerikil. Terus pas aku cek lagi beras mentahnya, ya ampun Bu, itu banyak kutunya. Bau apek. Itu beras jatah Raskin atau pakan ayam sih? Tega banget ibu kasih beras begituan ke anak sendiri. Bu Fatma menggeleng-gelengkan kepala, tampak syok. Demi Allah, ibu nggak tahu, Rin. Ibu ambil langsung dari wadah berasnya Vina. Dagingnya juga ibu ambil dari kulkas. Daging apaan? Rini menyela lagi. Itu daging alot kayak karet ban. Direbus 2 jam gak empuk-empuk, gas aku sampai habis. Sumpah ya, aku malu banget sama Mas Tono. Dia bilang keluarga kita nipu, katanya ngasih bantuan kok barang rongsokan. Nih, bawa balik semua. Rini menendang kaki meja, lalu berbalik badan dan pergi begitu saja lewat pintu belakang tanpa pamit, meninggalkan Bu Fatma yang terpaku di tengah dapur dengan wajah pucat dan bingung. Mertuanya itu segera membuka tas yang dibawa Rini, mencelupkan jarinya ke toples gula dan menjilatnya. Wajahnya langsung berkerut masam. Asin. Alvina menutup aplikasi di ponselnya dengan senyum puas. Babak 1 selesai. Sekarang giliran babak 2, konfrontasi langsung. Sore harinya, Alvina pulang ke rumah dengan wajah ceria yang dibuat-buat. Ia membawa sekotak martabak manis kesukaan mertuanya sebagai pelicin. Begitu ia melangkah masuk ke ruang tengah, atmosfer dingin langsung menyambutnya. Bu Fatma duduk di sofa dengan tangan bersedekap, wajahnya ditekuk, matanya menatap tajam ke arah Alvina. Assalamualaikum, Bu. Wah, kok gelap? Vina bawain martabak nih, sapa Alvina ramah sambil meletakkan kotak martabak di meja. Bu Fatma tidak menjawab salam. Ia langsung berdiri dan menatap menantunya dengan tatapan menuduh. Vina, kamu jujur sama ibu. Kamu beli beras di mana kemarin? Alvina pura-pura kaget. Loh, kok nanyanya gitu, Bu? Ya di supermarket langganan biasalah. Kenapa emangnya? Bohong, sentak Bu Fatma. Ibu tadi cek beras di dapur, baunya apek. Banyak batunya. Kutunya jalan-jalan. Kamu mau kasih makan suami sama mertuamu beras sampah begitu? Kamu sengaja ya beli yang murah biar irit? Padahal gaji kamu besar. Alvina mengerutkan kening, memasang ekspresi bingung yang sangat meyakinkan. Masa sih, Bu? Perasaan Vina beli yang paling bagus kok, yang pandan wangi super. Coba deh kita cek. Alvina berjalan santai menuju dapur, diikuti Bu Fatma yang masih emosi. Alvina membuka wadah beras yang memang sudah ia isi dengan beras busuk racikannya. Ia mengambil segenggam, menciumnya, lalu wajahnya berubah menjadi pura-pura kaget. Loh, kok jadi begini? Alvina membolak-balik beras di tangannya. Aneh banget. Padahal karungnya Vina buang kemarin tulisannya premium. Apa Vina ditipu tokonya ya? Ya pasti kamu cari yang diskonan kan makanya dapat yang busuk. Tuduh Bu Fatma lagi. Terus gula. Itu di toples isinya garam. Tadi ibu mau bikin teh, rasanya asin semua. Kamu mau ibu mati kena darah tinggi. Alvina menepuk jidatnya. Astaga, masa sih Bu? Ya ampun, maaf banget. Mungkin Vina salah tuang kemarin pas refill, soalnya bungkusnya mirip. Vina kan buru-buru. Maaf ya, Bu. Namanya juga manusia, bisa salah. Bu Fatma mendengus kesal, merasa di atas angin karena Alvina mengakui kesalahannya. Makanya kalau kerja itu yang teliti.
Jangan cuma mikirin kantor terus. Urusan dapur jadi berantakan. Terus itu sampo kamu. Katanya mahal, kok baunya kayak sabun cuci piring? Bikin rambut kaku. Alvina menahan senyum mendengar detail komplain itu. Pertanyaannya adalah, kenapa ibu tahu rambut jadi kaku? Apakah ibu keramas pakai sampo Vina? Atau, ada orang lain yang melapor ke ibu? Ibu pakai sampo Vina? Tanya Alvina polos. Wah, maaf Bu, mungkin itu produk palsu. Sekarang kan banyak pemalsuan. Nanti Vina buang deh. Tepat saat itu, suara mobil Bagas terdengar memasuki garasi. Bagas pulang. Bu Fatma langsung mengubah ekspresinya menjadi wajah yang paling menderita. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Bu Fatma untuk mengadu. Begitu Bagas masuk, Bu Fatma langsung menghampiri anaknya sambil merengek. Gas, lihat istrimu itu. Masa dia beli beras busuk banyak kutunya buat kita makan? Gula diganti garam. Ibu tadi mau masak jadi nggak bisa. Hampir aja ibu muntah minum teh asin. Bagas menatap Alvina dengan tatapan bertanya dan lelah. Dek? Benar kata ibu? Alvina menarik napas panjang, lalu tersenyum tenang. Mas, Bu sabar dulu. Vina juga bingung nih. Soalnya. Alvina menjeda kalimatnya, lalu berjalan menuju Magicom, penanak nasi, yang ada di meja makan. Tadi pagi kita sarapan nasi goreng kan? Tanya Alvina pada Bagas. Iya, jawab Bagas singkat. Mas Bagas makan nasinya enak enggak? Ada batunya enggak? Bau apek enggak? Tanya Alvina lagi. Bagas mengingat-ingat. Enggak sih. Enak-enak aja. Pulen kok. Tadi pagi aku malah nambah. Alvina beralih menatap Bu Fatma. Ibu juga tadi pagi sarapan nasi goreng buatan Vina kan? Enak kan, Bu? Ibu habis 1 piring loh. Bu Fatma terdiam, matanya berkedip-kedip bingung. Ia tidak bisa menyangkal karena memang sarapan tadi pagi rasanya enak. Ya, tadi pagi sih enak. Tapi... Nah, potong Alvina cepat. Kalau nasi yang kita makan tadi pagi enak, pulen, dan wangi berarti beras yang Vina masak tadi pagi itu beras bagus dong? Beras yang ada di dapur. Alvina membuka tutup Magicom, di dalamnya masih ada sisa nasi putih hangat yang ia masak sepulang kerja tadi. Menggunakan beras simpanan pribadinya yang bagus, bukan beras di wadah dapur. Aromanya wangi menguar ke udara. Coba ibu cicip ini. Alvina menyodorkan sendok berisi nasi hangat ke mulut Bagas. Bagas mengunyahnya. Enak kok, Bu. Wangi. Nggak ada batunya. Alvina tersenyum manis, senyum yang mematikan. Ia menatap mertuanya lekat-lekat. Jadi aneh ya, Bu. Nasi yang kita makan di rumah ini, yang dimasak dari dapur ini, rasanya enak semua. Tapi kok ibu bilang beras di wadah itu busuk, banyak kutu, dan ada batunya? Ibu tahu dari mana beras itu ada batunya kalau nasi yang ibu makan di rumah ini baik-baik saja? Skakmat. Wajah Bu Fatma pucat pasi. Ia terjebak dalam permainannya sendiri. Jika ia bersikeras bahwa beras itu banyak batunya, ia harus menjelaskan siapa yang memakan nasi batu itu. Karena faktanya, orang rumah, Bagas dan dirinya, makan nasi yang enak. Satu-satunya orang yang makan nasi batu adalah Rini. Tapi jika ia menyebut nama Rini, berarti ia mengakui telah memberikan beras itu kepada Rini. Mulut Bu Fatma terbuka dan tertutup seperti ikan mas koki yang kekurangan oksigen. Ia tidak bisa menjawab. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Mungkin yang bagian atas wadah itu bagus, tapi yang bawahnya busuk. Vin, kilah Bu Fatma terbata-bata, mencoba mencari alasan yang tidak masuk akal. Oh, begitu ya? Alvina mengangguk-angguk seolah percaya. Ya sudah, kalau gitu beras yang di wadah itu Vina buang aja ya sekarang. Sayang sih. Tapi daripada ibu komplain terus. Besok Vina beli lagi. Jangan dibuang. Seru Bu Fatma refleks. Naluri penghematannya, dan mungkin rasa sayangnya pada Rini yang masih butuh makan, muncul. Maksud ibu, dipilah-pilah dulu. Sayang kalau dibuang semua. Alvina menatap suaminya. Tuh kan, Mas. Ibu MAH gitu. Tadi marah-marah bilang sampah. Giliran mau dibuang dilarang. Jadi sebenarnya berasnya bagus apa enggak sih? Bagas menghela napas, menatap ibunya dengan sedikit kesal. Bu,
Udahlah. Orang nasinya enak kok. Mungkin ibu salah lihat atau matanya lagi buram. Jangan cari-cari kesalahan Vina teruslah. Aku capek baru pulang kerja disuguhi ribut-ribut beras. Bagas melengos pergi ke kamar mandi, meninggalkan ibunya yang mati kutu. Bu Fatma menatap Alvina dengan tatapan benci bercampur takut. Untuk pertama kalinya, ia merasa menantunya ini tidak sebodoh yang ia kira. Alvina mendekat ke telinga mertuanya, berbisik pelan namun tajam. Lain kali kalau mau komplain soal rasa, pastiin dulu yang makan itu orang rumah. Bu, bukan orang luar. Kan jadi ketahuan kalau ada tikus yang ikut makan. Alvina menarik diri, tersenyum manis, lalu membawa martabak itu ke dapur. Vina potongin martabaknya ya, Bu. Ini manis loh, nggak asin kayak kopi buatan Rini. Maksudnya kopi buatan ibu. Bu Fatma terpaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Alvina tahu? Pikirannya berkecamuk. Apakah Alvina tahu soal Rini? Tapi dari mana? Sementara itu di dapur, Alvina merasa kemenangan kecil ini sangat memuaskan. Tapi ini belum berakhir. Ia baru saja mengguncang mental mertuanya. Langkah selanjutnya adalah mempermalukan mereka secara total di depan Bagas. Undangan makan malam, neraka, harus segera disebar. Suasana rumah sejak pagi itu terasa ganjil. Bu Fatma, yang biasanya cerewet dan berkuasa di dapur, kini lebih banyak diam. Ia duduk di sudut ruang tengah, matanya terus mengawasi gerak-gerik Alvina dengan tatapan waspada, persis seperti seekor kucing tua yang menyadari ada anjing penjaga baru di wilayahnya. Sindiran Alvina semalam tentang orang luar yang ikut makan benar-benar mengguncang mental mertuanya itu. Namun, Alvina justru bersikap sebaliknya. Ia bersikap sangat manis, terlampau manis hingga terasa menakutkan. "Mas," kata Alvina saat sedang memakaikan dasi Bagas sebelum berangkat kerja. "Nanti malam kan malam Jumat. Gimana kalau kita undang Rini sama suaminya makan malam di sini? Udah lama kan kita nggak kumpul lengkap." Wajah Bagas langsung cerah. "Wah, ide bagus tuh, Dek. Tumben kamu ngajakin? Biasanya kamu males kalau ada Rini." "Ya kan Vina mau memperbaiki hubungan, Mas. Sekalian Vina mau masak besar. Sayang kan daging sapi yang, katanya, alot itu kalau nggak dimasak. Vina mau buktiin kalau Vina bisa masak enak," ujar Alvina sambil mengerling nakal, menekankan kata, alot, dengan nada geli. Bagas tertawa renyah. "Kamu ini, masih aja dibahas. Ya udah. Nanti Mas telepon Rini biar datang sama Tono jam 7 malam ya." Sepeninggal Bagas, Alvina langsung beraksi di dapur. Kali ini, ia tidak menggunakan bahan-bahan, jebakan, yang ada di wadah luar. Ia mengeluarkan stok rahasianya dari dalam kamar, beras pandan wangi asli, daging sapi khas dalam kualitas premium, dan bumbu-bumbu segar. Aroma masakan mulai menguar ke seluruh penjuru rumah. Wangi gulai, ayam goreng lengkuas, dan sambal terasi yang menggugah selera. Bu Fatma yang mencium bau itu, hanya bisa menelan ludah dari ruang tengah. Ia bingung setengah mati. Kemarin ia yakin betul beras di dapur itu apek dan banyak kutunya. Tapi kenapa nasi yang dimasak Alvina sekarang wanginya semerbak? Apakah Alvina punya tongkat sihir? Tepat pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Bagas membukakan pintu dengan antusias. "Ayo masuk, masuk. Tono, Rini, wah tumben rapi banget kalian." Rini dan Tono masuk dengan wajah yang sedikit kuyu. Tono, suami Rini yang kerjanya serabutan itu, terlihat lebih kurus dari biasanya. Matanya cekung seperti orang kurang tidur. Sementara Rini, meski sudah berdandan tebal, tidak bisa menutupi rambutnya yang terlihat kering dan kaku, efek keramas menggunakan sabun cuci piring kemarin lusa yang belum hilang sepenuhnya. "Mbak Vina masak apa nih? Wangi banget sampai depan pagar," tanya Tono basa-basi, matanya langsung tertuju lapar ke arah meja makan. "Masak spesial dong buat kalian," sambut Alvina ramah, mempersilakan mereka duduk. "Ayo, jangan sungkan. Anggap aja rumah sendiri, emang udah sering kesini kan kalau siang." Kalimat terakhir itu meluncur mulus, membuat Bu Fatma yang sedang menuangkan air putih tersedak kaget. Uhuk, uhuk. "Ibu kenapa? Pelan-pelan dong minumnya," tegur Bagas sambil menepuk punggung ibunya.
Alvina tersenyum tipis. Mungkin ibu kaget saking senengnya anak-anaknya kumpul. Ayo dimakan, Mas Tono, Rini. Makan malam itu dimulai dengan lahap. Tono menyendok nasi menggunung ke piringnya, seolah ia adalah orang yang baru saja dibebaskan dari pulau terpencil. Ia menyambar potongan daging rendang besar dan mengunyahnya dengan kasar. Gila. Enak banget, Mbak, seru Tono dengan mulut penuh. Dagingnya empuk parah. Nggak kayak daging yang dimasak Rini kemarin di rumah, alotnya minta ampun kayak sandal jepit. Gigi aku sampai mau copot. Suasana hening seketika. Sendok di tangan Rini berhenti di udara. Bu Fatma melotot ke arah menantunya itu, memberi kode untuk diam. Tapi Tono yang polos dan kelaparan tidak peka sama sekali. Loh? Alvina pura-pura kaget, menatap Rini dengan prihatin. Emang Rini masak daging apa kemarin? Kok bisa alot? Padahal setahu Mbak, daging sapi sekarang lagi murah dan bagus-bagus loh. Rini gelagapan, wajahnya memerah. Itu daging tetelan biasa, Mbak. Salah teknik masak aja, apinya kegedean. Oh, kirain daging impor. Sindir Alvina halus, matanya melirik Bu Fatma. Soalnya ibu kemarin bilang daging di kulkas sini kualitas impor. Tapi untunglah kalau Rini belinya tetelan, sesuai kantong ya, Dek. Rini hanya bisa tersenyum kecut. Hatinya dongkol setengah mati tapi tidak bisa membalas, karena mulutnya penuh dengan rendang buatan Alvina yang memang lezat. Ia merasa terhina sekaligus nikmat. Mas Tono kok makannya kayak orang kelaparan gitu? Emang di rumah nggak masak nasi? Tanya Alvina lagi, kali ini membidik target berikutnya. Tono menghela napas panjang setelah menelan suapannya. Boro-boro masak nasi, Mbak. Kemarin itu apes banget. Rini bawa beras, beli beras. Nggak tahu beli di mana, isinya batu semua. Sumpah, Mbak. Pas dikunyah kletuk-kletuk bunyi batu. Mana bau apek lagi? Terus pas mau ngopi, gulanya asin. Itu garam apa gula sih? Rin, kamu mau ngeracunin aku? Tono menumpahkan kekesalannya di meja makan itu tanpa sadar bahwa ia sedang menggali kuburan bagi istri dan mertuanya. Bagas mengerutkan kening, bingung. Beras batu? Gula asin? Kok sama persis kayak keluhan ibu kemarin? Ibu juga bilang beras di sini banyak batunya dan gulanya asin. Jantung Bu Fatma seakan berhenti berdetak. Ia menendang kaki Tono di bawah meja dengan keras. Duh! Aduh! Tono meringis kesakitan, menunduk melihat kakinya. Sakit, Bu? Kok ditendang? Kaki kamu ada nyamuknya. Kilah Bu Fatma cepat, suaranya bergetar panik. Lagian kamu kalau makan jangan banyak ngomong. Pamali. Alvina meletakkan sendoknya perlahan, menimbulkan bunyi denting yang nyaring di tengah keheningan yang canggung. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Wajah Tono yang bingung, Rini yang ketakutan, dan Bu Fatma yang pucat pasi. Bagas masih tampak mencoba mencerna situasi, tapi kerutan di dahinya menandakan logikanya mulai bekerja. Kebetulan yang aneh ya, Mas, kata Alvina tenang, menoleh pada suaminya. Ibu bilang beras di sini jelek. Tono bilang beras di rumahnya juga jelek. Ibu bilang gula di sini asin. Tono bilang gula di rumahnya juga asin. Padahal kita beli beras dan gula di tempat yang berbeda kan? Rini beli sendiri, Vina beli sendiri. Kecuali. Alvina menggantung kalimatnya, membiarkan imajinasi Bagas menyambungnya. Kecuali apa, Dek? Desak Bagas. Kecuali beras dan gula di rumah Tono itu sebenarnya berasal dari sumber yang sama dengan yang ada di dapur kita. Lanjut Alvina dengan nada dingin yang menusuk tulang. Maksud Mbak Vina apa? Seru Rini tiba-tiba, suaranya meninggi karena panik. Mbak nuduh aku ngambil barang dari sini? Mas Tono tuh emang suka ngelantur kalau lapar. Beras kita beda kok. Aku nggak nuduh lo, Rin, jawab Alvina santai sambil mengangkat bahu. Aku cuma bilang, kebetulan. Kok kamu yang sewot? Kan pepatah bilang, siapa yang makan cabai, dia yang kepedasan. Tapi kalau ini, siapa yang makan nasi batu, dia yang giginya sakit. Tono yang merasa disalahkan istrinya membela diri. Lo, emang bener kan, Rin? Kamu kan bilang dapat dari ibu? Diam kamu Mas. Bentak Rini memotong ucapan suaminya.
Suasana makan malam yang seharusnya hangat berubah menjadi medan perang dingin. Bagas menatap ibunya, lalu menatap adiknya. Ada keraguan besar di matanya. Ia ingin membela keluarganya, tapi fakta-fakta ganjil ini terlalu sinkron untuk diabaikan. Sudah, Bu Fatma menengahi dengan suara gemetar. Ia sudah kehilangan selera makan. Jangan ribut di depan rezeki. Tono cuma salah ngomong. Ayo habisin makanannya. Alvina kembali tersenyum, kali ini lebih lebar. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, keretakan dalam kebohongan mereka. Tono yang polos adalah senjata makan tuan yang sempurna. Oh iya, Rin, kata Alvina, mengalihkan topik seolah tidak terjadi apa-apa. Rambut kamu kenapa? Kok kaku banget kayak sapu ijuk? Salah pakai sampo ya? Wajah Rini memerah pada menahan malu. Ia refleks menyentuh rambutnya yang kasar. Iya, Mbak. Salah beli sampo. Biasalah, korban iklan. Hati-hati lo, Rin, nasihat Alvina dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Sekarang banyak orang jahat. Botolnya si botol sampo mahal warna emas, tapi isinya diganti sabun cuci piring. Kan kasihan rambutnya jadi rusak. Lain kali kalau mau pakai barang, pastiin dulu itu punya sendiri apa bukan. Kalau punya orang lain, kadang suka bawa sial. Rini terdiam, matanya berkaca-kaca menahan tangis dan amarah. Ia tahu Alvina tahu. Ia tahu jebakan sampo itu disengaja. Tapi ia tidak bisa berteriak, tidak bisa marah. Karena itu sama saja mengakui bahwa ia mencuri sampo Alvina. Ia terjebak dalam rasa malu yang luar biasa. Makan malam pun berakhir dengan suasana yang sangat tidak nyaman bagi para tamu, namun sangat memuaskan bagi tuan rumah wanita. Setelah piring-piring kotor diangkat, Alvina mengajak semua orang pindah ke ruang keluarga. Jangan pulang dulu dong, cegah Alvina saat Rini dan Tono hendak berpamitan buru-buru. Vina punya sesuatu yang seru nih. Kemarin Vina iseng bikin video dokumenter kecil-kecilan. Mau nonton bareng nggak? Mas Bagas juga belum lihat loh. Video apa, Dek? Video liburan kita? Tanya Bagas penasaran, sambil duduk di sofa empuk. Bukan, Mas. Ini video tentang kehidupan satwa liar. Jawab Alvina sambil menyambungkan laptopnya ke TV layar besar di ruang tengah. Tentang bagaimana seekor induk burung memberikan makan ke anak burung yang sudah besar, tapi malas mencari makan sendiri. Seru deh, penuh intrik. Bu Fatma merasakan firasat yang sangat buruk. Kakinya lemas seketika. Ibu mau ke kamar mandi dulu, sakit perut, ujarnya, hendak melarikan diri. Tahan bentar dong, Bu. Cuma 5 menit kok videonya. Tahan Alvina, suaranya tegas dan tidak menerima penolakan. Lagian, ibu pemeran utamanya lo di sini. Masa pemeran utama nggak nonton? Kalimat itu membuat Bu Fatma membeku. Ia kembali duduk perlahan, wajahnya seputih kapas. Rini meremas tangan Tono dengan keringat dingin. Alvina menekan tombol play. Layar TV yang besar itu menyala. Namun, bukan pemandangan alam yang muncul, melainkan tampilan hitam putih dengan sudut pandang dari atas lemari dapur. Tampilan tanggal dan jam tertera jelas di pojok layar. Gambar itu menampilkan dapur rumah mereka yang rapi. Lalu, pintu belakang terbuka. Sosok Rini masuk dengan cengengesan. Sosok Bu Fatma menyambutnya. Dan dimulailah adegan penjarahan yang direkam dengan kualitas high definition. Ini. Bagas ternganga. Matanya membelalak tak percaya menatap layar TV. Di dalam video, terdengar jelas suara Bu Fatma yang jernih. Ambil aja, Rin. Istri kakakmu itu gajinya gede tapi pelit. Dia gak bakal sadar. Ruang tengah itu sunyi senyap. Hanya suara dari TV yang terdengar, menggema seperti vonis hukuman mati bagi Bu Fatma dan Rini. Wajah Bagas perlahan berubah, dari bingung menjadi merah padam karena amarah yang memuncak. Alvina berdiri di samping TV, bersedekap dada. Pertunjukan utama baru saja dimulai. Layar televisi 60 inci itu menampilkan gambar dengan kejernihan yang menyakitkan. Tidak ada musik latar, tidak ada efek dramatis, hanya suara asli dari rekaman CCTV yang bergema di ruang keluarga yang sunyi senyap. Di layar, Rini terlihat tertawa cekikikan sambil memasukkan berbagai barang ke dalam tas karungnya. Ambil aja, Rin.
Istri kakakmu itu gajinya gede tapi pelit. Dia nggak bakal sadar. Biar uang suamimu utuh buat beli rokok. Suara Bu Fatma terdengar jernih, menghantam telinga Bagas seperti palu godam. Dalam video itu, Bu Fatma terlihat sangat aktif. Ia bukan sekadar membiarkan Rini mengambil barang, tapi ia yang memfasilitasinya. Ia yang mengambilkan minyak goreng dari lemari bawah, ia yang membukakan kulkas, dan ia yang memberikan kantong plastik tambahan. Bagas itu terlalu nurut sama ibu. Lanjut suara Bu Fatma di video, direkam 2 hari yang lalu. Ibu tinggal nangis sedikit. Bilang dia anak berbakti, pasti dia luluh. Istrinya mau ngomong apa juga nggak bakal didengerin. Pokoknya dapur ini milik kita. Rin? Prang. Sebuah gelas kristal yang ada di meja kopi pecah berkeping-keping karena tersenggol tangan Bagas yang gemetar hebat. Tayangan video berganti ke hari berikutnya. Kali ini menampilkan adegan Rini yang datang dengan marah-marah, membawa kembali beras dan gula. Ibu mau ngeracunin aku? Ini beras isinya batu semua. Gula rasanya asin. Teriak Rini di dalam video. Alvina menekan tombol pause tepat saat wajah Rini terlihat merah padam karena emosi di layar TV. Gambar berhenti, menampilkan bukti visual yang tak terbantahkan tentang siapa sebenarnya, tikus, yang selama ini menggerogoti dapur mereka. Lampu ruang tengah dinyalakan kembali oleh Alvina. Cahaya terang benderang itu menyoroti wajah-wajah pucat pasi di sofa. Bu Fatma duduk kaku seperti patung lilin yang mau meleleh, keringat sebesar biji jagung bercucuran di dahinya. Rini menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajah. Tono melongo, mulutnya terbuka lebar, menatap istri dan mertuanya dengan pandangan tidak percaya. Bagas berdiri perlahan. Napasnya terdengar berat dan menderu, seolah pasokan oksigen di ruangan itu menipis. Wajahnya yang biasanya sabar dan lembut, kini berubah menjadi keras dan menakutkan. Matanya memerah, menahan air mata kekecewaan yang mendalam. Jadi, suara Bagas serak, bergetar menahan amarah. Selama ini ibu anggap Bagas apa? Anak? Atau sapi perah? Bu Fatma tersentak. Ia mencoba meraih tangan Bagas, tapi Bagas mundur selangkah, menolak sentuhan itu. Gas, dengerin ibu dulu itu videonya nggak utuh. Itu Vina pasti salah paham. Bu Fatma mencoba membela diri dengan suara mencicit, tapi argumennya terdengar sangat konyol di hadapan bukti video yang begitu nyata. Salah paham sebelah mana? Bu, potong Bagas, suaranya meninggi. Bagas dengar sendiri ibu bilang Bagas gampang dibohongin. Ibu bilang istri Bagas pelit. Padahal Vina yang bayar semua kebutuhan rumah ini. Vina yang beli beras, Vina yang bayar listrik biar ibu bisa nonton TV seharian, Vina yang kasih ibu uang saku. Kurang apa Vina sama ibu? Ibu cuma kasihan sama adikmu, teriak Bu Fatma akhirnya, air mata buayanya mulai tumpah lagi, tapi kali ini tidak ada yang simpati. Rini itu hidupnya susah. Gas, suaminya kerjanya nggak jelas. Masa kamu tega lihat keponakanmu kelaparan sementara kamu hidup enak makan daging tiap hari? Kamu sebagai kakak harusnya sadar diri buat bantu. Bantu? Bagas tertawa, tawa yang hambar dan miris. Aku selalu transfer uang buat Rini tiap bulan, Bu. 500.000 sampai 1 juta kalau ada lebih. Itu belum cukup? Kalau belum cukup, minta. Ngomong. Bukan maling. Bagas menoleh ke arah Rini yang masih menunduk. Dan kamu, Rin. Kakak kecewa banget sama kamu. Kamu datang ke sini, manis-manis di depan kakak, tapi di belakang kamu sebut istrimu pelit? Kamu ambil beras, minyak, sabun itu namanya mencuri. Rin, itu kriminal. Rini mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, mencoba membela diri. Aku terpaksa, Mas. Mas Tono lagi sepi job. Ibu yang nawarin, ibu bilang gak apa-apa karena ini rumah Mas Bagas juga. Aku pikir Mas Bagas ikhlas. Ikhlas kalau diminta baik-baik, bentak Bagas. Bukan diambil diam-diam lewat pintu belakang kayak maling. Pantesan Vina sering ngeluh uang belanja habis, ternyata kalian rampok tiap hari. Tono, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam karena malu. Harga dirinya sebagai laki-laki tercabik-cabik. Ia menatap Rini dengan nyalang. Jadi beras yang bikin gigiku sakit itu hasil nyuri. Rin,
Tanya Tono pelan tapi tajam. Mas, bukan gitu. Jawab, bentak Tono. Kamu bilang itu dikasih ibu karena ibu kelebihan stok. Ternyata kamu ambil jatah kakak iparmu? Kamu kasih aku makan barang haram? Pantesan rasanya batu semua. Itu teguran dari Tuhan tahu nggak? Tono membanting serbet makannya ke meja. Aku emang miskin, Rin. Kerjaku serabutan. Tapi aku nggak pernah nyuruh kamu jadi maling buat ngisi perutku. Malu aku, Rin. Malu makan di sini sekarang. Suasana menjadi kacau balau. Rini menangis meraung-raung disalahkan suaminya. Bu Fatma sesenggukan memegang dada, memainkan kartu, serangan jantung, andalannya. Aduh, dada ibu sakit. Gas, ibu sakit. Rintih Bu Fatma sambil merosot di sofa. Biasanya, Bagas akan langsung panik dan lari mengambil obat. Tapi kali ini, Bagas hanya berdiri diam, menatap ibunya dengan tatapan dingin. Hatinya sudah beku. Ia sudah melihat rekaman bagaimana ibunya tertawa sehat walafiat saat menjelek-jelekkan dirinya. Alvina perlahan maju ke tengah ruangan. Ia tidak berteriak, tidak marah. Ia berdiri dengan anggun, tenang, dan memegang kendali penuh. Ia menatap mertuanya yang sedang berakting sakit. Nggak usah drama lagi, Bu, ucap Alvina datar. Vina punya rekaman ibu angkat beras 5 kilo dengan enteng 2 hari lalu. Jantung ibu sehat walafiat. Yang sakit itu hati ibu. Alvina beralih menatap Rini dan Tono. Tono, saya hargai kamu masih punya malu. Tapi Rini dan ibu, apa yang kalian lakukan bukan cuma soal beras atau minyak. Ini soal kepercayaan yang kalian hancurkan. Kalian menginjak-injak harga diri suami saya di rumahnya sendiri. Alvina berjalan menuju meja di sudut ruangan, mengambil sebuah map berwarna biru yang sudah ia siapkan sejak siang. Ia melemparkan map itu ke atas meja kopi, tepat di depan Rini. Apa ini, Mbak? Tanya Rini sesenggukan. Buka, perintah Alvina singkat. Rini membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada lembaran-lembaran kertas berisi daftar barang lengkap dengan harga dan tanggal. Itu adalah rekapitulasi barang-barang yang hilang dari rumah ini selama 6 bulan terakhir. Jelas Alvina, suaranya terdengar seperti hakim yang membacakan vonis. Saya sudah curiga sejak lama, jadi saya cocokkan struk belanja saya dengan sisa stok di dapur. Estimasi kerugian saya sekitar 15 juta rupiah. Mata Rini melotot. 15 juta? Mbak gila ya? Mana mungkin sebanyak itu? Beras premium, daging impor, minyak goreng, deterjen, pewangi pakaian, sabun mandi, kue-kue kering, sirup kalau dihitung per hari memang kecil, Rin. Tapi kalau kamu ambil setiap hari selama 6 bulan, kalikan saja, jawab Alvina dingin. Dan itu belum termasuk kerugian imaterial, sakit hati saya dan suami saya. Bu Fatma langsung bangun dari posisi, sakitnya. Kamu mau memeras adik iparmu sendiri, Vina? Kamu mau lapor polisi? Tega kamu. Kenapa tidak? Tantang Alvina. Saya punya bukti video, saya punya saksi, saya punya motif. Kalau saya bawa ini ke kantor polisi sekarang, Rini bisa tidur di penjara malam ini juga. Dan ibu bisa kena pasal turut serta membantu tindak kejahatan. Ruangan itu hening seketika. Kata, penjara, memiliki efek magis yang mematikan keberanian mereka. Rini langsung bersimpuh di kaki Alvina, menangis histeris. Mbak Vina, ampun Mbak, jangan lapor polisi. Aku punya anak kecil, Mbak, tolong Mbak, aku hilaf. Mas Bagas, tolong aku Mas. Bagas membuang muka. Ia tidak tega, tapi ia juga tahu ini pelajaran yang harus diberikan. Ia membiarkan istrinya mengambil alih, karena ia sadar selama ini ia gagal melindungi istrinya. Bangun, Rin, kata Alvina, tidak tersentuh sedikitpun oleh air mata itu. Saya tidak butuh air matamu. Saya butuh pertanggungjawaban. Alvina menatap Tono. Tono, saya tahu kamu tidak terlibat langsung, tapi kamu kepala keluarga Rini. Kamu yang bertanggung jawab atas nafkah istrimu. Saya tidak akan lapor polisi, dengan satu syarat. Apa syaratnya, Mbak? Saya lakuin apa aja asal Rini nggak dipenjara.
Jawab Tono putus asa. Bayar ganti rugi itu. 15 juta rupiah. Lunas. Dalam waktu 24 jam. Apa? Pekik Bu Fatma. Duit dari mana Tono punya uang segitu? Kamu mau bunuh mereka? Itu bukan urusan saya, Bu, sahut Alvina tajam. Kalian tidak memikirkan saya saat mencuri barang-barang saya? Kenapa saya harus memikirkan kalian saat menagih hak saya? Jual motor, jual emas, atau apapun. Kalau besok malam uang itu belum ada di rekening saya, video ini akan saya upload ke Facebook, Instagram, TikTok, dan saya kirim ke grup WhatsApp keluarga besar kita. Biar semua orang tahu kelakuan Ibu Pri dan anak emasnya ini. Ancaman viral. Di zaman sekarang, itu lebih menakutkan daripada penjara bagi sebagian orang. Nama baik hancur, gunjingan tetangga, rasa malu seumur hidup. Mas Bagas. Rini memohon pada kakaknya. Bagas menatap adiknya dengan tatapan kosong. Turuti kata mbakmu. Atau kakak yang akan lapor polisi sendiri. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati perlawanan mereka. Bagas sudah tidak berada di pihak mereka lagi. Rini menangis meraung-raung, Tono menjambak rambutnya frustrasi, dan Bu Fatma terduduk lemas dengan tatapan nanar. Malam itu berakhir dengan kemenangan mutlak di tangan Alvina. Tapi ini bukan akhir cerita. Alvina tahu, uang hanyalah hukuman fisik. Ia butuh jaminan agar kejadian ini tidak terulang lagi selamanya. Dan untuk Bu Fatma, hukuman terberat bukanlah uang, melainkan kehilangan kekuasaan di rumah ini. Pagi itu, rumah mewah 2 lantai milik Alvina dan Bagas terasa seperti sebuah makam yang sunyi. Tidak ada lagi denting suara wajan beradu dengan spatula yang biasanya terdengar gaduh dari arah dapur saat Bu Fatma memasak. Tidak ada lagi suara televisi yang menyala keras menayangkan acara gosip pagi. Keheningan itu begitu pekat dan mencekam, hingga suara detak jarum jam dinding pun terdengar jelas, seolah menghitung mundur sisa waktu yang diberikan Alvina. Alvina duduk di meja makan sambil menyesap kopinya dengan tenang. Ia sudah rapi dengan pakaian kerjanya, namun hari ini ia memutuskan untuk mengambil cuti setengah hari. Ia menunggu. Tenggat waktu 24 jam yang ia berikan belum habis, tapi ia ingin melihat bagaimana drama ini berakhir. Ia ingin memastikan kemenangan ini tuntas. Di seberang meja, Bagas duduk diam mematung. Matanya bengkak dan merah, tanda ia kurang tidur semalaman. Pria itu menatap piring sarapannya yang tak disentuh sama sekali. Sejak kejadian semalam, Bagas berubah drastis. Sosok suami yang humoris, hangat, dan sangat memuliakan ibunya itu seolah lenyap di telan bumi, digantikan oleh pria yang terluka dalam karena pengkhianatan darah dagingnya sendiri. Kekecewaan Bagas bukan hanya soal harta, tapi soal harga diri yang diinjak-injak oleh orang yang paling ia hormati. Pintu kamar tamu, kamar yang ditempati Bu Fatma, terbuka perlahan dengan suara derit engsel yang menyayat hati. Bu Fatma keluar dengan langkah gontai dan ragu-ragu. Wajahnya sembab, matanya merah, dan rambutnya yang biasanya rapi kini sedikit berantakan. Ia terlihat 10 tahun lebih tua, hanya dalam waktu semalam. Biasanya, ia akan berjalan dengan dagu terangkat, merasa sebagai ratu yang berkuasa di rumah ini. Namun pagi ini, ia berjalan menunduk, takut menatap mata anak dan menantunya sendiri. "Gas mau berangkat kerja?" tanya Bu Fatma lirih, mencoba memecah kebekuan yang menyiksa itu. Bagas tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Ia terus menatap kopi hitamnya seolah ada jawaban kehidupan di dasar cangkir itu. "Gas, ibu buatin teh manis ya? Biar segar," tawar Bu Fatma lagi, suaranya bergetar menahan tangis, berharap ada sedikit respons dari putranya. "Nggak usah," jawab Bagas singkat. Nada bicaranya dingin, datar, dan tajam seperti silet. "Nanti malah asin lagi rasanya kayak buatan Rini." Kalimat itu menohok ulu hati Bu Fatma dengan telak. Ia terdiam, bibirnya gemetar hebat, lalu memilih mundur dan duduk di pojok sofa ruang tengah, menekuk lutut seperti anak kecil yang habis dimarahi. Ia sadar, sindiran itu adalah tembok tebal yang kini dibangun Bagas untuk memisahkan diri darinya. Waktu merangkak lambat, menyiksa setiap detik yang berlalu. Matahari mulai condong ke barat, dan langit berubah menjadi jingga kemerahan, seolah ikut merasakan ketegangan di rumah itu. Tepat pukul 7 malam. Batas waktu ultimatum Alvina.
Bel rumah berbunyi. Kali ini tidak ada sambutan hangat atau teriakan antusias dari Bagas. Alvina berdiri dengan tenang, berjalan menuju pintu utama, dan membukanya. Di teras, berdiri Tono dan Rini. Penampilan mereka jauh lebih kacau dan menyedihkan daripada semalam. Mata Rini bengkak parah hingga nyaris sipit. Hidungnya merah lecet karena terlalu sering disekat tisu. Tono terlihat sangat lusuh. Rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut, dan ada noda oli hitam di celana jeansnya. Yang paling mencolok, mereka tidak datang menggunakan sepeda motor metik besar kesayangan Tono, motor yang selama ini dibanggakan Tono hasil kredit macet itu. Mereka datang dengan keringat bercucuran, berjalan kaki dari gerbang kompleks. Masuk, perintah Alvina datar, tanpa ekspresi. Mereka berdua melangkah masuk dengan kepala tertunduk, lalu duduk kembali di ruang tengah, di posisi yang sama seperti sidang semalam. Atmosfer ruangan itu berat, seolah oksigen menipis seketika. Tanpa banyak bicara, Tono meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja kopi. Tangannya yang kasar terlihat gemetar hebat saat melepaskan amplop itu. "Ini, Mbak," suara Tono parau dan serak. 15 juta rupiah. Pas. Mbak bisa hitung dulu kalau nggak percaya. Alvina menatap amplop itu, lalu menatap mata Tono yang cekung. "Dapat dari mana uang tunai secepat ini, Ton?" Tono menunduk, menarik napas panjang yang terdengar menyakitkan. "Saya jual motor saya, Mbak. Jual rugi ke teman bengkel, yang penting cair hari ini juga." "Sesenya." "Rini jual kalung emas sama cincin kawin kami di Pasar Loak." Rini terisak pelan mendengar kata, cincin kawin. Tangisannya tertahan di tenggorokan, takut memicu kemarahan Alvina lagi. Cincin itu adalah satu-satunya perhiasan berharga yang ia miliki, dan kini lenyap karena keserakahannya sendiri. Bu Fatma yang mendengar pengakuan itu langsung histeris tertahan. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri menatap menantunya. Motor itu adalah satu-satunya kendaraan operasional Tono untuk bekerja serabutan, untuk mengantar Rini, untuk segala aktivitas mereka. Tanpa motor itu, kaki Tono seolah dipotong. "Ya Allah, motor kamu dijual, Ton?" rintih Bu Fatma, air matanya tumpah ruah. "Terus kamu kerja naik apa? Rini kemana-mana naik apa?" "Jalan kaki, Bu," jawab Tono tajam, menatap mertuanya dengan sorot mata menyalahkan yang begitu dalam. "Atau naik angkot. Yang penting utang lunas. Yang penting Rini nggak dipenjara gara-gara nurutin ide brilian ibu buat ngerampok kakak sendiri." Bu Fatma tersentak hebat. Rasa bersalah menghantamnya bertubi-tubi seperti ombak besar. Ia berniat membantu anaknya agar hidup enak dengan cara instan. Tapi hasilnya ia malah membuat anaknya kehilangan harta benda yang paling berharga dan jatuh miskin dalam sekejap. Niatnya menjadi pahlawan justru menjadikan anak kesayangannya korban. Alvina mengambil amplop itu dengan tenang. Ia tidak menghitungnya. Ia tahu Tono, sebodoh-bodohnya dia, tidak akan berani berbohong atau kurang 1.000 rupiah pun dalam situasi genting seperti ini. "Saya terima," kata Alvina tegas. Ia menatap Rini dan Tono bergantian. "Dengan ini, urusan ganti rugi barang-barang dapur saya anggap lunas. Video rekaman CCTV itu aman, tidak akan saya sebar, dan saya tidak akan lapor polisi. Kalian bebas dari tuntutan hukum." Rini langsung bersujud syukur di lantai sambil menangis terseduh-seduh. "Makasih, Mbak, makasih banyak, aku janji gak bakal ulangin lagi, Mbak." "Mas Bagas, maafin Rini." Alvina menatap adik iparnya yang bersimpuh itu tanpa rasa iba sedikitpun. "Berdirilah, Rin. Jangan sujud sama manusia. Sujud sama Tuhan, minta ampun karena sudah kasih makan suamimu barang haram." "Tapi," potong Bagas tiba-tiba. Semua mata tertuju pada Bagas. Pria itu berdiri dari sofanya, berjalan mendekat ke arah meja. Wajahnya masih dingin, namun ada ketegasan baru yang belum pernah dilihat keluarganya sebelumnya. "Urusan uang dengan Alvina memang sudah selesai," kata Bagas, suaranya berat dan berwibawa. "Tapi urusan aturan main di rumah ini, baru dimulai." Bagas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, dan melemparkannya ke atas meja. Kotak itu berisi sebuah gagang pintu canggih dengan panel sidik jari, fingerprint. "Mulai besok pagi, tukang akan datang,
ujar Bagas menatap ibunya lekat-lekat. Pintu dapur dan pintu gudang makanan akan saya ganti dengan kunci fingerprint ini. Satu-satunya sidik jari yang bisa membuka pintu itu cuma saya dan Alvina. Wajah Bu Fatma memucat. Gas, kamu mau ngurung ibu? Kamu nggak percaya sama ibu? Kepercayaan itu mahal, Bu. Dan ibu sudah membuangnya ke tempat sampah bersama beras-beras curian itu, jawab Bagas tanpa ragu. Mulai sekarang, ibu tidak punya akses ke dapur. Ibu tidak perlu masak lagi. Makan pagi, siang, dan malam akan disiapkan Alvina atau kita beli catering. Ibu tinggal duduk manis, makan apa yang ada. Tidak ada lagi jatah belanja, tidak ada lagi akses ke stok sembako. Bu Fatma merasa dunianya runtuh. Dapur adalah wilayah kekuasaannya, tempat ia merasa berharga dan memegang kendali. Tanpa akses ke dapur, ia hanyalah orang asing yang menumpang tidur di rumah ini. Dan untuk kalian, Bagas menunjuk Rini dan Tono. Jangan pernah berani-berani datang ke sini lewat pintu belakang lagi. Pintu belakang akan saya gembok permanen dan saya pasang kawat berduri di atas pagar. Kalau kalian mau bertamu, lewat pintu depan, itu pun kalau kami izinkan. Mas. Rini mencoba memohon. Pulanglah, potong Bagas, mengusir mereka secara halus namun menyakitkan. Bawa uang sisa penjualan motor kalian kalau ada, pakai buat modal usaha yang halal. Jangan jadi benalu lagi. Tono mengangguk pelan, ia sadar posisinya. Ia menarik tangan Rini untuk berdiri. Ayo pulang, Rin. Kita udah nggak punya muka di sini. Rini dan Tono melangkah keluar rumah dengan menyeret kaki. Mereka datang dengan harapan mendapat belas kasihan, tapi pulang dengan membawa rasa malu yang akan membekas seumur hidup. Sepeninggal mereka, ruang tengah kembali hening. Kini tinggal tersisa 3 orang. Alvina, Bagas, dan Bu Fatma. Bagas berbalik menghadap ibunya. Ini adalah momen penentuan. Bu, panggil Bagas. Bu Fatma mendongak, air matanya masih mengalir deras. Aku kasih ibu 2 pilihan malam ini, ucap Bagas. Suaranya sedikit bergetar namun tatapannya tak goyah. Pilihan pertama, ibu tetap tinggal di sini, tapi ibu harus patuh sama semua aturan Alvina. Ibu nggak boleh pegang kendali apapun di rumah ini, dan ibu nggak boleh komplain sedikitpun soal makanan atau fasilitas. Ibu di sini cuma sebagai tamu. Bu Fatma menahan napas, dadanya sesak. Menjadi tamu di rumah anaknya sendiri, itu siksaan batin yang luar biasa bagi egonya. Atau pilihan kedua, lanjut Bagas. Ibu silakan kemasi barang-barang ibu sekarang, dan ibu ikut pulang sama Rini. Ibu bisa tinggal bebas di sana, masak sesuka hati ibu, atur rumah sesuka hati ibu. Tapi ingat, Rini dan Tono sekarang gak punya kendaraan dan uangnya pas-pasan. Ibu harus siap hidup susah sama mereka. Skakmat. Pilihan yang sangat brutal namun adil. Bagas memaksa ibunya memilih antara kenyamanan materi tanpa harga diri, atau kebebasan semu dalam kemiskinan. Alvina hanya diam menyaksikan suaminya mengambil keputusan besar itu. Dalam hati, ia tersenyum puas. Ia tidak perlu mengusir mertuanya. Ia membiarkan kenyataan yang mengusir ego mertuanya. Alvina tahu betul, wanita matre dan gengsian seperti Bu Fatma tidak akan pernah mau hidup susah di kontrakan sempit Rini yang panas. Apalagi Tono baru saja kehilangan motor. Bu Fatma gemetar. Bayangan tidur di rumah kontrakan Rini yang bocor, tanpa AC, dan makan seadanya membuatnya ngeri. Tapi tinggal di sini di bawah telunjuk Alvina juga merupakan neraka baginya. Ibu. Bu Fatma terisak, suaranya serak. Ibu pilih. Ibu pilih tinggal di sini, jawab Bu Fatma akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar, tertelan oleh rasa malu yang mencekik. Keputusan itu sudah bisa ditebak oleh Alvina. Semarah apapun Bu Fatma, dan sesayang apapun ia pada Rini, mertuanya itu adalah tipe orang yang tidak bisa hidup susah. Ia sudah terbiasa dengan kasur empuk, AC dingin, air hangat, dan makanan enak di rumah Bagas. Membayangkan harus tidur berdesak-desakan di rumah kontrakan sempit Rini, tanpa AC, dan makan nasi dengan lauk seadanya, sudah cukup membuat nyali Bu Fatma ciut. Ego Bu Fatma tinggi, tapi cinta pada kenyamanan dirinya sendiri ternyata jauh lebih tinggi. Bagas mengangguk pelan, wajahnya datar tanpa ekspresi.
Tidak ada senyum kemenangan, hanya kelegaan karena drama ini berakhir. Baik. Kalau itu pilihan ibu, berarti ibu setuju dengan syarat-syarat tadi. Ingat, Bu. Kesempatan kedua ini tidak datang 2 kali. Sekali lagi ibu melanggar, koper ibu akan langsung saya taruh di teras. Bu Fatma hanya bisa mengangguk pasrah, air matanya menetes jatuh ke pangkuan. Ia telah kehilangan mahkotanya malam itu. Keesokan harinya, perubahan besar terjadi di rumah itu. Sesuai janjinya, Bagas memanggil tukang kunci profesional. Pintu kayu yang membatasi ruang tengah dan dapur kini dipasangi gagang pintu digital yang canggih. Pintu itu akan terkunci otomatis setiap kali ditutup. Alvina berdiri di depan pintu dapur baru itu, menempelkan jempolnya pada panel sensor. Bip! Suara kunci terbuka terdengar renyah, lampu indikator berubah hijau. Ia membuka pintu itu dengan senyum puas. Bagas juga mendaftarkan sidik jarinya. Namun, ketika Bu Fatma mencoba menempelkan jarinya, entah karena lupa atau sekadar penasaran, lampu indikator berkedip merah dan berbunyi tutut yang nyaring. Akses ditolak. Bu Fatma menatap pintu itu dengan tatapan nanar. Dapur, yang dulunya adalah kerajaannya, tempat ia biasa menyelundupkan sembako, kini menjadi benteng yang tak tertembus. Ia tidak bisa lagi mengambil sebutir beras pun tanpa seizin Alvina. Ia benar-benar menjadi tamu di rumah anaknya sendiri. Kehidupan berjalan dengan dinamika baru yang canggung. Setiap pagi, Alvina atau Bagas akan mengeluarkan menu sarapan yang sudah dijatah. Tidak ada lagi masakan berlimpah ruah yang bisa dibungkus diam-diam. Jika Alvina masak sop ayam, maka itulah yang dimakan. Jika Alvina malas masak dan beli bubur ayam, Bu Fatma harus makan bubur itu tanpa protes. Pernah sekali, Bu Fatma mencoba mengeluh saat makan malam. "Vina, kok sayurnya asin banget? Kamu sengaja ya?" Celetuk Bu Fatma, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan mental menantunya seperti dulu. Alvina yang sedang mengunyah makanannya, perlahan meletakkan sendok. Ia tidak marah. Ia hanya menunjuk ke sudut atas lemari dapur. Tempat kamera CCTV kecil itu masih bertengger dengan lampu merah berkedip pelan. "Masih mau komplain soal rasa, Bu?" tanya Alvina santai sambil tersenyum miring. "Atau mau Vina putarkan lagi video Rini yang bilang masakan ibu rasanya kayak batu?" Bu Fatma langsung kicep. Mulutnya terkatup rapat. Ia kembali menyendok nasinya dalam diam, menelan harga dirinya bersama sayur yang sebenarnya rasanya pas itu. Senjata utamanya, komplain dan manipulasi, sudah tumpul di hadapan Alvina yang memegang kendali penuh. Sementara itu, kabar dari seberang sana terdengar menyedihkan. Tanpa subsidi sembako dari dapur Alvina dan tanpa motor untuk mobilitas, kehidupan Rini dan Tono terjun bebas. Tono terpaksa bekerja serabutan di bengkel tetangga yang jaraknya bisa ditempuh jalan kaki, dengan upah harian yang pas-pasan. Rini, yang biasa manja, kini harus belajar mengatur uang belanja yang sangat minim. Tidak ada lagi daging sapi, tidak ada lagi deterjen wangi, tidak ada lagi beras premium. Beberapa kali Rini mencoba mengirim pesan WhatsApp pada ibunya, merengek minta pulsa atau uang jajan. "Bu, kirimin uang dong 50.000 aja. Susu anak habis. Mas Tono belum gajian." Bu Fatma membaca pesan itu dengan hati teriris di kamarnya. Ia ingin membantu, sangat ingin. Tapi dompetnya kini tipis. Bagas tidak lagi memberinya uang tunai dalam jumlah besar, hanya cukup untuk pegangan kalau sakit. Dan Bu Fatma tidak bisa lagi mengambil stok gula atau kopi untuk dijual atau dikasih ke Rini. Dengan tangan gemetar, Bu Fatma membalas, "Maaf ya, Rin. Ibu nggak punya uang." Pintu dapur dikunci Vina. "Ibu nggak bisa apa-apa." Di seberang sana, Rini melempar ponselnya ke kasur dan menangis. Ia baru sadar, selama ini kemewahan hidupnya hanyalah gelembung sabun yang rapuh, hasil dari mencuri hak orang lain. Dan ketika gelembung itu pecah, realita menghantamnya dengan keras. 1 bulan berlalu. Rumah Alvina dan Bagas kembali tenang. Benar-benar tenang. Sore itu, Alvina duduk di sofa ruang tengah, menikmati teh hangat buatannya sendiri, teh manis dengan gula asli, bukan garam. Di layar TV, ia tidak lagi memutar rekaman CCTV. Ia sedang menonton film komedi favoritnya. Bagas duduk di sebelahnya,
merangkul bahu istrinya. Hubungan mereka perlahan membaik. Bagas belajar untuk lebih tegas dan tidak buta karena bakti semu. Ia menyadari bahwa melindungi istri adalah bentuk ibadah yang sama pentingnya dengan menghormati ibu. Bu Fatma keluar dari kamarnya, berjalan pelan menuju dispenser untuk mengambil air minum. Ia melihat kemesraan anak dan menantunya itu. Ada rasa iri, ada rasa sesal, tapi lebih banyak rasa takut. Ia takut jika ia berulah lagi, ia akan benar-benar terbuang. Maka, ia memilih menjadi bayangan bisu di rumah itu. Patuh, diam, dan tidak macam-macam. Alvina melirik sekilas ke arah mertuanya. Ia tidak membenci Bu Fatma. Ia hanya menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Mertua harus dihormati sebagai orang tua, tapi tidak boleh dibiarkan menjadi racun yang mematikan rumah tangga. Alvina mengambil ponselnya, membuka aplikasi CCTV untuk terakhir kalinya. Layar menampilkan dapur yang bersih, rapi, dan aman. Tidak ada tikus berkepala dua, tidak ada tuyul berbaju daster. Hanya ada dapur miliknya yang utuh. Aman, gumam Alvina pelan. Ia menutup aplikasi itu. Alvina tahu, ia tidak perlu lagi menjadi detektif. Sistem yang ia bangun, fingerprint, aturan tegas, dan batasan yang jelas, sudah bekerja dengan sendirinya. Ia telah berhasil merebut kembali dapurnya, rumahnya, dan kebahagiaannya. Alvina menyesap tehnya lagi. Rasanya manis. Semanis kemenangan yang diraih dengan elegan tanpa perlu mengotori tangan. Pesan moral. Jangan pernah menjadi pahlawan dengan menggunakan harta orang lain tanpa izin. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Namun sebagai orang tua atau saudara, janganlah memanfaatkan rasa bakti itu untuk memeras dan menghancurkan rumah tangga anak sendiri. Kejujuran adalah pondasi keluarga. Sekali ia retak karena pencurian dan kebohongan, akan sangat sulit untuk menyatukannya kembali seperti semula.